Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la haula wala quwata illa billah. Jazakumullah khairan terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatannya kepada saya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabarnya semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustazah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, berlimpah rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan kepada seluruh peserta yang telah bergabung dalam ruang Zoom ini. Ya, dalam rangka kajian fikih dengan tema dilema vaksin antara butuh dan rusuh. Masya Allah ya, ini temanya luar biasa karena memang vaksin sedang rame-ramenya gitu ya, antara mau vaksin atau tidak, antara halal atau haram gitu ya. Jadi banyak hal yang diperbincangkan di masalah seputar vaksin ini, maka ini menjadi dilema buat kita bersama. Saya Ambar Ulansari selaku moderator yang insya Allah pada sore hari ini akan memandu Bapak dan Ibu semua dalam acara kajian, dan juga nanti akan kita lanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab gitu ya. Baiklah, sebelum acara inti kita mulai, perkenankan saya untuk memperkenalkan dua narasumber kita yang sangat hebat, luar biasa, Masya Allah. Ya, jadi alhamdulillah mereka berdua telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir bersama kita. Insya Allah nanti kita bersama sampai pukul 17.30 ya. Karena kemungkinan nanti ada beberapa bapak-bapak guru-guru dari Baitul Mal yang akan bergabung bersama kita. Perkenankan saya untuk memperkenalkan dua narasumber kita. Yang pertama adalah Ustazah Herlini Amran, MAG. Ahlan Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustazah Herlini Amran, MAG, beliau adalah salah satu konselor wanita dan keluarga di Pusat Konsultasi Syariah Online, tanyasyariah.com. Jadi teman-teman nanti bisa akses juga ke sana, begitu ya. Kemudian untuk aktivitas beliau sudah tidak kita ragukan lagi, Masya Allah. Yang jelas beliau adalah pendakwah yang seringkali membagikan ilmunya kepada kita semua. Ya, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keberkahan dan rahmatnya, serta kasih sayang Allah beserta keluarganya pula. Kemudian pembicara kita yang kedua adalah, alhamdulillah kita bisa dibersamai juga oleh Dr. Hani Purnamasari, MSI Med SPA. Sekarang beliau bekerja sebagai dokter spesialis anak, plus konselor laktasi di Rumah Sakit Syarif Hidayatullah Tangsel, dan Rumah Sakit Ibu dan Anak Kemang Medical Care Jakarta. Masya Allah, ini luar biasa semua dengan kehebatan ilmunya, keluasan ilmunya di bidangnya masing-masing ya teman-teman sekalian. Insya Allah pada sore hari ini kita akan mengambil banyak sekali ilmu dari dua narasumber kita. Jadi jangan dilewatkan kesempatan pada sore hari ini. Mudah-mudahan setelah acara ini nanti selesai kita mendapatkan gambaran atau keseimbangan gitu ya, ilmu kita tentang masalah vaksin. Kita akan berbicara vaksin tentunya dari sisi syariah yang akan kita bahas dan juga dari sisi medis ya. Jadi bagaimana pandangan syariah dan pandangan medis gitu. Tidak berpanjang kalam, tentunya saya yakin seluruh peserta sudah tidak sabar ini ya untuk mendengarkan pemaparan dari dua narasumber kita yang sangat luar biasa. Ya, selanjutnya kami persilahkan kepada pemateri pertama yang akan menyampaikan materi fikih. Ya, fikih tentang vaksin. Jadi vaksin dilihat dari sudut pandang syariah. Kepada yang kami hormati, yang kami sayangi,
Ustazah Heleni Amran, MAG, tatafadhali mashkuran. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwanina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Alhamdulillah pada sore hari ini kita ditemukan Allah dalam rangka tentu saja mendapatkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya insya Allah. Mudah-mudahan yang sedang sakit kita doakan biar segera disembuhkan Allah ya. Yang sehat tetap menjaga kesehatannya, diberikan terus kesehatan, kenikmatan sehat yang selalu disyukuri insya Allah. Saya diberi kesempatan untuk membahas tentang vaksin ya. Tadi bahasanya dilemanya tuh ada rusuhnya ya, Masya Allah. Masya Allah. Iya, rusuh saja. Karena pandangan fikih itu nggak boleh rusuh, masih toleransi. Maka saya buat di sini dilema vaksin pandangan fikih ya. Kita tahu semua bagaimana kondisi negara kita udah setahun lebih ya wabah COVID-19 ini, dan kita sama-sama memahami bahwa Islam itu mendorong umatnya untuk senantiasa menjaga kesehatannya. Jadi dalam prakteknya itu kita diperintahkan untuk preventif menjaga kesehatan, dan juga setelah kita qadarullah ya dengan mendapatkan penyakit kita diperintahkan untuk berobat. Tadawaw ya ibadallah, berobat. Jadi prinsipnya ketika wabah COVID ini sudah melanda, kita banyak mendapatkan masukan dari para ahli ya, mereka tuh sepakat ya untuk menekan penyebaran virus yang sulit dilakukan itu kecuali dengan bentuk imunitas kolektif ya, sehingga dibuatlah vaksin. Nah ini kan kita bahas bagaimana sih pandangan fikih terhadap vaksin ini ya. Prinsipnya ya kalau kita lihat ajaran Islam itu rujukannya itu pasti sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana dalam Al-Quran dan hadis ini membuat dan menentukan suatu hukum ya, karena kita tahu Islam itu memerintahkan kita tuh serius untuk melakukan pencegahan dan pengobatan dari penyakit ya. Ini merupakan ikhtiar itu adalah usaha, dan itu adalah ittiba di Nabi, karena Nabi mencontohkan kita maka kita mengikutinya, mengadakan preventif ya, kemudian pengobatan, dan ini termasuk dalam konsep tawakal. Jadi ini menunjukkan kesempurnaan iman sebenarnya ya. Karena kita tahu menurut Imam Syatibi istimbat hukum itu berpijak pada 5 maqasidus syariah. Tujuan syariat itu apa? Ya, hifzul mal, menjaga harta, hifzun nafs, menjaga jiwa, hifzun nasl, menjaga keturunan, hifzul akal, menjaga akal pikiran ya, hifzun nas, menjaga umat manusia. Jadi kalau komunitas artinya kolektif, imunitas kolektif ini kan dalam rangka juga menjaga manusia ya dari ketertularan wabah tersebut ya. Itu juga hifzun nas. Kemudian ditambahkan oleh Dr. Yusuf Qaradawi itu tambah dengan hifzul bi'ah, menjaga lingkungan hidup. Jadi ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk menjaga kesehatan supaya tidak terkena wabah, dan juga pengobatan. Dan ikhtiar ini bukan saja tidak bertentangan dengan tawakal, tapi ini merupakan syarat sah tawakal. Jadi salah satu syarat sah tawakal itu adalah ikhtiar. Ya. Jadi Islam memerintahkan kita menjaga diri dari penyakit menular dan virus yang mewabah. Kan kita tahu ya, sama-sama kita pahami ya bahwa Rasulullah itu kan memerintahkan ya kalau suatu daerah sudah terkena wabah, orang yang di dalam daerah itu nggak boleh keluar, dan orang yang di luar nggak boleh masuk ke dalam daerah tersebut ya. Jadi kita udah ini barangkali ajaran Islam yang pertama menggaungkan ya tentang kaidah seperti ini. Jadi upaya untuk melindungi diri dari hal-hal yang mendatangkan kerusakan itu sudah diajarkan oleh Islam sejak awal ya. Makanya disiplin dan dengan protokol kesehatan ini memang sudah diajarkan dari awal ya, menjaga jarak. Bahkan kalau kita lihat di abad 18 dahulu di masa Umar bin Khattab itu ada
Gubernur Syams yang diangkat oleh Umar bin Khattab, itu beliaulah yang setelah wabah itu muncul ya, yang menyebabkan 25.000 orang 25 juta orang korbannya, termasuk sahabat yang terbaik ya, seperti Hudzaifah bin Yaman, sepupu Nabi, Fadl bin Abbas itu juga termasuk korban dari wabah Taun pada saat itu. Itu gubernur baru itu Amr itu membuat kebijakan untuk menjaga jarak. Jadi diperintahkan masyarakatnya itu naik ke bukit itu ya, selama 2 bulan mereka tidak boleh keluar, tidak berinteraksi dengan yang lain. Jadi sudah dari awal protokol kesehatan itu sudah diajarkan dalam Islam ya, bagaimana menjaga diri agar tidak terkena wabah ya, tidak tertular dengan wabah tersebut. Jadi inilah ajaran Islam. Pada prinsipnya memang inti ajaran Islam itu adalah merealisasikan kemaslahatan, jalbul masolih atau maslahah, mencegah terjadinya madorot ya, daf'ul madorot. Kemudian juga madorot atau bahaya di sini adalah yang menimpa manusia yang mengancam fisik dan psikis. Ya, jadi di sini inti ajaran Islam itu jelas ya. Tujuannya adalah agar manusia itu dapat menjalankan tugasnya sebagai hamba dan khalifatullah di muka bumi ini. Jadi ini tidak boleh kita lupakan ya, bahwa ketika kita diperintahkan untuk menjaga kesehatan dan menjaga kesehatan bagi umat-umat yang lain, tujuannya adalah agar fungsi kita sebagai khalifatullah di muka bumi ini bisa berjalan dengan baik. Maka oleh karena itulah mayoritas ulama ya, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Hambali itu ya, menjelaskan ya bahwa hukum berobat dari penyakit yang tidak menular itu mubah, boleh ya. Tapi menurut mazhab Syafi'i hukumnya itu bisa sunnah, atau jika pengobatan itu tidak dipastikan kemanjurannya itu tetap sunnah, tapi jadi wajib. Jadi wajib jika efikasinya itu diduga kuat berhasil. Maksudnya di sini kemungkinan sembuhnya itu tinggi ya, artinya menurut penelitian ya, artinya di sini hukumnya wajib untuk mengadakan pengobatan ya. Karena nanti tugas khalifatullahan itu nanti bisa terganggu ya karena sakit. Inilah dia inti ajaran Islam, mendorong umatnya untuk selalu menjaga kesehatan. Bahkan kita tahu ya, kesehatan itu nikmat yang wajib disyukuri ya. Ya, iqtanim khamsan qabla khamsin, kita udah tahu itu ya, pergunakan 5 hal sebelum 5 hal, itu masa sehatmu ya, sebelum engkau sakit. Jadi menjaga itu preventif itu penting ya. Nikmatan maghbunun fihima, yang banyak tertipu manusia, lupa ya ketika diberikan kesehatan waktu luang. Jadi kita di sini mentang-mentang kita sehat, kita nggak perlu menjaga jarak, tidak pakai masker, itu bisa jadi zolim nanti. Ya, karena bisa mencelakakan nggak diri kita saja, tapi juga orang di sekitar kita. Ya. Al-mu'min qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min dhaif. Ini jelas ya, bagaimana Islam sangat memperhatikan dan mementingkan kesehatan dan menjaga kesehatan. Bahkan kesehatan itu akan dipertanggungjawabkan juga nanti kelak di hadapan Allah ya. Ini saya rasa hal-hal yang sudah kita sepakati semua ya. Semua akan ditanyakan ya. Tsumalatus aluna yauma idzin anin na'im. Semua nikmat itu akan dipertanyakan di yaumil akhir, termasuk nikmat sehat. Maka kita jaga kesehatan, jangan sampai lalai ya. Kesehatan itu merupakan kebutuhan setiap manusia ya. Kita tahu ya bagaimana orang sakit butuh penyembuhan kuratif ya, orang sehat butuh promotif ya, peningkatan, butuh preventif ya, pencegahan, rehabilitatif, perbaikan. Ini semuanya ajaran Islam, konservatif, pemeliharaan semuanya dari ajaran Islam. Bahkan dalam kaedahnya itu hukumnya dinamakan saduz zari'ah, menutup peluang terjadinya akibat buruk atau tindakan preventif atas dampak yang ditimbulkan. Semuanya adalah bagian dari ajaran Islam. Ya. Maka saya sampaikan di sini tentang fikih vaksinasi. Ini mohon maaf, mudah-mudahan keburu ya, karena biasanya saya ngisi lebih dari 30 menit. Karena ini kan panitia ya 30 menit, mudah-mudahan nyampe. Yang pertama menjaga kesehatan. Ya, kita jelas ya dalam Islam itu kalau kita baca fikih vaksinasi atau menjaga kesehatan itu pencegahan, mencegah penyakit. Jadi al-akhdhu bil asbab. Jadi artinya di sini mencegah. Jadi harus dilakukan dengan wasilah yang bisa diukur dan telah terbukti secara ilmiah. Jadi pencegahan di sini dengan cara-cara ya tadi bisa dengan pola hidup sehat, olahraga, dan termasuk vaksinasi ya. Itu bagian dari mencegah penyakit dalam rangka menjaga kesehatan. Nah, apalagi kalau kita lihat fatwa-fatwa ya, nantilah kita sedikit kemudian ada waktu ya kita bahas. Kemudian berobat pada saat sakit. Ini bagaimana kita diperintahkan dalam rangka menjaga kesehatan.
Nah, menjaga kesehatan ini itu ada upaya preventif agar tidak terkena penyakit, kemudian mencegahnya wabah itu lewat vaksinasi. Nah, kalau berobat jelas ya. Nah, dari sinilah muncul ya yang akan kita bahas vaksinasi ini muncullah ya pertanyaan ya. Bagaimana proses pembuatan menggunakan barang haram atau najis, kemudian berinteraksi dengan barang haram atau najis seperti khinzir dan babi itu seperti apa? Karena kita tahu ya, kalau dalam masalah nas atau hadis itu banyak banget ya. Seperti innallaha anzalad dawa dawa gitu ya. Kemudian tadawau wala tadawa bil haram. Jadi kata Rasulullah, Allah itu telah menurunkan penyakit, pasti ada obatnya juga ya, yang Allah turunkan. Nah, oleh karena itu berobatlah kalian, tapi jangan berobat kepada hal-hal yang haram. Itu hadis dari Abu Daud. Jadi banyak sekali ya. Bahkan kalau kita lihat dalam Al-Quran, wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan kamu jatuhkan dirimu ke dalam fitnah. Jadi semuanya itu adalah pencegahan ya, termasuk upaya dalam mencegah itu yaitu dengan cara vaksinasi. Nah, timbul masalahnya ini, apakah boleh dipakai karena memang ada unsur haramnya. Jadi ini memang di negeri kita ini terjadilah pro dan kontra terhadap vaksinasi ya. Umum ya, baik itu COVID-19 ataupun vaksinasi buat bayi dan anak-anak, yaitu muncullah dua kubu yang satu sama lainnya itu saling bersih tegang barangkali dengan pandangan-pandangannya. Nah, saya utarakan di sini bagi kalangan yang menganggap vaksinasi itu haram dengan alasan seperti kemarin polio ya, bahkan pemerintah kita kan wajib ya wajib imunisasi itu ya. Jadi di sini pandangan yang mereka juga punya landasan, mereka juga punya dalil, mereka juga punya nas yang mendukung pandangannya. Seperti misalnya bahannya haram, ya bahannya dari najis, kemudian banyak efek samping, membawa madorot karena madorotnya itu lebih besar dari manfaatnya. Kemudian manusia itu kan sudah memiliki kekebalan tubuh alami, jadi nggak perlu lagi dimasukkan penyakit karena vaksin itu kan sebenarnya memasukkan penyakit ke tubuh, kata mereka. Kemudian di balik gerakan imunisasi dan vaksinasi ini terutama yang selain COVID ini ya, itu ada indikasi konspirasi yang terstruktur, sistematis dan masif dari negara barat untuk memperbodoh negara muslim dengan menghancurkan generasi muda mereka. Ya ini kita utarakan dulu ya pandangan mereka. Kemudian ada indikasi bisnis besar di balik program tersebut. Dan vaksinasi ini akan menyingkirkan pengobatan ala nabawi yang turun lewat wahyu. Kemudian di imunisasi ini tidak menjamin mereka masih tetap sehat. Jadi inilah hujah-hujah mereka ya. Bahannya najis, jadi efek sampingannya banyak sekali lah ya. Jadi di gerakan imunisasi ini memang udah terstruktur. Jadi kita mau aja dibodoh-bodohin. Ya. Nah, kemudian bagi yang menghalalkannya, kalangan yang menghalalkan vaksinasi ini, mereka juga punya argumen dan menjawab semua argumen yang diajukan oleh kalangan yang mengharamkannya. Pertama, bahwa mencegah kan lebih baik daripada mengobati, ya itu jelas ya. Jadi sebab semakin banyak virus dan wabah penyakit yang berkembang saat ini, maka pencegahannya itu ya harus dengan lewat vaksin. Karena kalau tidak dicegah itu banyak yang nanti yang korban yang meninggal. Maka vaksin ini adalah salah satu pencegahannya. Kemudian standar kesehatan lingkungan pada negara berkembang itu masih rendah. Vaksinasi perlu dilakukan untuk antisipasi terpaparnya penyakit infeksi. Jadi ini memang beda ya dengan negara-negara yang standar kesehatannya itu sudah tinggi dengan kesadaran hidup sehat dan lingkungan yang bersih. Tentu mereka berbeda dengan negara-negara kita. Kemudian juga walaupun kekebalan tubuh sudah ada, ini jadi di sini walaupun kekebalan tubuh sudah ada, namun ada batasnya sebab perkembangan penyakit dan wabahnya sulit dihindari. Ini untuk menjawab tadi pertanyaan yang kan sudah punya kekebalan tubuh sendiri. Jadi memang kekebalan tubuh kita itu sudah ada ya. Dan yang paling sederhana itu memotong jalur peredaran wabah penyakit itu ya dengan vaksin. Walaupun kita sudah punya kekebalan tubuh tapi kan terbatas ya. Kemudian setiap vaksin pasti punya efek samping. Namun bisa diminimalisir. Benar, itu bisa diminimalisir ya. Vaksin kan sudah menyelamatkan, kalau untuk bayi atau anak-anak untuk imunisasi itu kan sudah menyelamatkan jutaan bayi di dunia ini dari beragam
wabah penyakit ya, jika dibuatkan hitung-hitung statistiknya itu mungkin manfaatnya jauh lebih besar daripada efek samping yang disebabkannya. Kemudian juga kita lihat teori konspirasi misalnya ya, yang masih diragukan ya, karena itu kan negara barat juga terjadi pro dan kontra ya. Kita lihat ya justru negara-negara barat itu juga juga menerapkan adat vaksinnya juga ya, apalagi ada fatwa ulama dan lembaga-lembaga fatwa internasional yang mendukung ya untuk imunisasi tersebut. Seperti kalau di Saudi sendiri misalnya ada fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz atau beliau ini adalah mufti kerajaan Arab Saudi ya. Kemudian ada fatwa dari Majelis Ulama Eropa, bahkan di Indonesia juga Majelis Ulama Indonesia, NU juga ada Bahsul Masailnya atau Muhammadiyah Majelis Tarjihnya. Artinya lembaga-lembaga ini bukan atas nama individu atau perorangan, tapi ini adalah lembaga berkumpulnya para ulama. Dan saya rasa kalau yang tidak mendukung vaksin itu adalah ulama-ulama individu, dalam arti sepertinya belum ada lembaga keulamaannya ya yang diharapkan ya. Baik, kita lanjut. Jadi maaf ini terlalu ya. Catatan ya untuk pro dan kontra vaksin ini, ya ini kita akui ya dalam hal apapun, karena ini kan masalah muamalah ya, yang pasti ada khilafiyahnya. Maka al-khilaf di sini, perbedaan pendapat antara pro dan kontra vaksin ini yang memang sangat mungkin terjadi ya. Masalah fikih itu pasti banyak terjadi. Yang nggak boleh beda itu masalah akidah. Kemudian bisa disebabkan karena kemampuan. Jadi penyebab pro dan kontra ini karena wawasan, pemahaman, dan keinginan yang berbeda-beda. Nah, tabayun tentang masalah ini penting kita lakukan. Bertanyalah kepada ahlinya sesuai dengan bidangnya, sehingga informasi yang didapat itu menjadi seimbang. Ya kalau satu per orang ya itu bagus ya, mungkin berbeda. Coba deh kumpulan para ulama sehingga menghasilkan pandangan atau fatwa yang bisa dibutuhkan oleh umat. Nah, bila membutuhkan fatwa halal atau haram, maka yang berhak mengeluarkannya itu adalah orang yang paham agama, yaitu para ulama atau lembaga fatwa itu sendiri. Ya, jadi mereka lah yang berhak. Kalau kita bingung ya, kan kita sekarang di mana media komunikasi informasi kan bisa kita dapatkan dari manapun ya, di media sosial semua informasi kita bisa dapatkan. Baca pandangan ini bingung, baca ini bingung, akhirnya pro dan kontra ya. Untuk kita mendapatkan fatwa, tanya kepada lembaganya ya, para ulama ya. Kemudian perbedaan masih dalam batas wajar manakala muncul karena sebab yang masuk akal ya, bukan sumber dari hawa nafsu. Jadi kalau karena memang perbedaannya karena memang cara berpikir, cara pandang, karena akal itu wajar. Jangan sampai bersumber dari hawa nafsu atau fanatik buta dengan sebuah pendapat. Akhirnya apapun pokoknya benar atau tidak benar, kalau udah fanatik dibela-belain, itu yang tidak kita inginkan ketika menyikapi pro dan kontra tersebut ya. Jadi masalah fikih ini biasa terjadi beda pendapat. Maka wajib saling menghormati dan menjaga adab atau akhlak. Hormati muslim yang melaksanakan fatwa para ulama dan keterangan ustadz yang membolehkan imunisasi, tidak mencela mereka yang tidak melaksanakan imunisasi, atau paling tidak memberikan menghormatilah yang mendapatkan atau yang melakukan vaksin ya. Apalagi ini kaitannya dengan halal dan haram ya. Termasuk di sini kalau kita imunisasi yang 5 vaksin itu yang menjadi wajib pada suatu negara ya, pemerintahnya mewajibkan, maka sebagai rakyat tentu kita mentaatinya ya. Baik, ini sudah ada fatwa Majelis Ulama tahun 2016 tentang imunisasi. Imunisasi dengan vaksin yang haram dan atau najis tidak dibolehkan. Sebenarnya prinsipnya nggak boleh. Kemarin kan polio itu kan lagi heboh-hebohnya ya. Nah, akhirnya muncullah fatwa para ulama di sini. Mereka membolehkan ya dengan barang yang haram atau najis ya. Sebabnya karena kondisi ad-darurah dan al-hajat. Karena dalam kaidah fikih ad-daruratu tubihul mahdurat. Yang darurat itu membolehkan yang dilarang, yang terlarang. Jadi kondisi darurat itu boleh. Artinya kondisi darurat itu yang seperti apa sih? Yang hajat itu yang bagaimana? Belum ditemukan bahan vaksin yang halal dan suci. Ya, sementara menjaga nyawa, menjaga kesehatan ya
supaya tidak jatuh lagi korban itu hukumnya wajib karena tadi hifzun nafs, menjaga jiwa ya. Kemudian adanya keterangan tenaga medis yang kompeten dan dipercaya bahwa tidak ada vaksin yang halal lagi. Nah, kalau ada berarti itu haram, yang najis dan yang tidak suci, yang haram itu jadi haram ya. Nah, kondisi darurat di sini adalah kondisi keterpaksaan yang apabila tidak diimunisasi dapat mengancam jiwa manusia. Itu yang namanya darurat. Jadi kalau kita menyebut kalimat darurat, apa sih maksud darurat itu? Ya ini, jiwa sebagai ancamannya. Ya. Kalau hajat itu artinya kondisi keterdesakan yang apabila tidak diimunisasi maka akan dapat menyebabkan penyakit berat atau kecacatan pada seseorang. Ini sesuai ya dengan pandangan misalnya Al-Is bin Abdul Salam itu dalam Qawaid Al-Ahkam, itu beliau seorang ulama yang terkenal. Beliau mengatakan boleh berobat dengan benda-benda najis jika belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya, karena maslahat kesehatan dan keselamatan itu lebih diutamakan daripada maslahat menjauhi benda najis. Jadi kita menjauhi benda najis tapi kita malah tambah terpuruk, tambah sakit, bahkan bisa mengancam jiwa kita. Maka beliau mengatakan itu boleh. Bahkan termasuk juga itu pandangan Imam An-Nawawi ya. Banyak beberapa ulama juga mengatakan kondisinya kan darurat, itu boleh kalau memang itu bisa mengancam jiwa atau menyebabkan bertambah banyak dan meluasnya penyakit berat ya. Nah, inilah sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh atau imunitas dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu ya. Itu terkait dengan imunisasi. Nah, sekarang bagaimana dengan fatwa MUI yang terkait dengan COVID ya, produksi vaksin. Ini kan kemarin itu cukup heboh juga ya, antara DPR dengan pemerintah, kemudian MUI nunggu-nunggu, akhirnya keluar juga ya. Kita percayakan ya, karena ini adalah kumpulan ulama ya. Karena di sini memang para ulama itu pasti belum keluarnya itu bukan karena nggak membahas, tapi sedang membahas. Kan nggak mudah juga untuk mengeluarkan fatwa ya. Nah, dari fatwa ini sudah jelas ya, saya ambil kesimpulannya bahwa dalam vaksin ini yang vaksin, maksudnya vaksin yang tadi ini ya, yang COVID-19 yang Sinovac itu ya, ada beberapa, sebenarnya banyak ya, nanti bisa tanyakan ke dokter, jenis produk vaksin itu banyak. Tapi yang baru dibahas oleh fatwa MUI ini ya ini Sinovac sama Bio Farma ya. Nah, ini yang dibutuhkan sekarang ininya, status hukumnya itu seperti apa. Nah, dari hasil pengamatan, penyelidikan dan pembahasan mereka itu kesimpulannya ini saya rangkum, tidak memanfaatkan babi. Jadi tidak mengintifak memanfaatkan babi atau bahan yang tercemar babi dan turunannya. Nggak ada tuh di vaksin itu. Ya, apalagi yang Bio Farma ini ya, yang nanti katanya 2002 ya, baru ini ya, baru dikeluarkan. Kemudian tidak memanfaatkan bagian anggota tubuh manusia, nggak ada itu yang seperti plasenta atau apa ya, jus minal insan itu nggak ada. Kemudian tidak juga bersentuhan dengan barang najis mutawasitoh, ya kan, najis itu kan ada yang apa namanya, yang berat, ada yang ringan ya. Nah, jadi kalau bersentuhan, maaf, saya katakan lagi, produk ini bersentuhan dengan barang najis yang sifatnya itu hukumnya itu mutawasitoh. Mutawasitoh itu kan kotoran-kotoran ya. Apakah yang apa namanya, bahan-bahannya itu masih termasuk kotoran itu, yang virus-virusnya itu ya. Nah, itu memang dihukumi mutanajis, tapi sudah dilakukan pensucian yang telah memenuhi ketentuan pensucian secara syar'i. Itu tathir syar'i ya. Tathir syar'i itu sudah ada gitu. Nanti kan kalau memang ada waktu saya jelaskan sedikit tentang yang namanya istihalah dengan istihla. Istihalah dengan istihla itu ya adalah apa, dalam pandangan fikih itu kan dalam proses pembuatan vaksin itu kan ada karena memang kaedahnya itu adalah al-hukum yaduru ma'al illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu kan berputar sesuai dengan alasan atau ilatnya ada dan tiada. Jadi nanti ada namanya istihalah ya. Istihalah itu perubahan yang terjadi pada saat zat atau benda najis itu atau yang haram itu menjadi suci. Jadi artinya diproses ya, yang najis tadi menjadi suci sehingga berubah dari segi rasa, warna, dan bau. Jadi terjadi perubahan wujud dan sifatnya. Nah, kalau menurut Imam Syafi'i ini boleh
Jadi yang awalnya itu adalah najis, kemudian diproses ya, diproses itu butuh waktu tentu saja, sehingga berubahlah barang benda yang najis ini menjadi berubah menjadi suci ya. Jadi warna, bau dan rasanya tidak ada lagi. Jadi istihalah ini perubahan hukum yang dari awalnya itu adalah haram, kemudian mengalami proses yang akhirnya menjadi halal. Ya kan kebanyakan seperti itu ya. Yang terjadi ya. Saya contohkan misalnya apa ya? Contohnya gini, bangkai itu lama-lama bisa berubah menjadi garam, mungkin di air laut ya, mungkin ada banyak bangkai di situ ya. Itu garam itu kan jadi halal. Atau misalnya najis yang berubah menjadi abu dengan proses pembakaran, ya mungkin banyak tuh di sampah-sampah itu ya yang dibakar yang banyak najisnya, kemudian dengan proses pembakaran jadi abu. Nah, abu itu kan nggak najis. Atau proses menghilangkan sifat mabuk pada arak ya. Jadi pada proses penyulingan jadi cuka. Ya awalnya dia adalah haram, akhirnya lewat proses, nah itu menjadi halal. Atau kulit bangkai yang najis dan haram itu kemudian disamak. Nah disamak itu kan jadi suci. Atau misalnya menghalalkan madu yang dikeluarkan dari perut lebah. Kita tahu lebah itu kan nggak boleh dimakan ya, karena dia termasuk hewan yang tidak halal, ya bisa juga menjijikkan. Tapi kan prosesnya itu hasilnya itu bisa kita makan. Atau misalnya kotoran dan air najis yang disiram kepada tanah pada tanaman yang menghasilkan buah-buahan misalnya, atau mungkin bayam ya campur disitu dengan kencing hewan-hewan najis gitu, itu kan proses ya, itu jadi istihalah. Atau misalnya babi atau darah babi yang terjatuh ke dalam laut lalu berubah jadi garam ya, contohnya seperti itulah kira-kira. Nah ini yang disebut dengan istihalah ya, penghalalan ya, artinya proses yang terjadi suatu zat yang awalnya itu adalah najis, kemudian dengan proses itu menjadi suci. Nah ini salah satu seperti itulah vaksin ini ya, bersentuhan memang dengan najisnya mutawasito, tapi dengan proses itu sudah menjadi pensucian, sudah jadi syar'i, tauhid syar'i. Oleh karena itu menggunakan fasilitas produksi yang suci dan hanya ini boleh dipakai jadi ya, karena sudah menjadi suci ininya. Jadi itu proses istihalah ya, istihalah. Ada satu lagi dalam proses vaksin ini yang dinamakan istihla ya. Istihla ini artinya hancurnya atau meleburnya suatu zat, istihla. Misalnya bercampurnya benda najis atau haram pada benda yang suci, jadi sehingga mengalahkan sifat najisnya itu, baik rasanya, warnanya, baunya gitu ya. Misalnya tetesan khamr yang masuk pada air yang kira-kira 2 kullah ya, 2 kullah itu yang kalau mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i itu jadi tidak lagi najis ya, artinya boleh dipergunakan 2 kullah. 2 kullah itu kurang lebih 270 liter ya. Jadi itu kan campur tuh ya. Atau misalnya contohnya lagi jatuhnya seekor lalat atau lebah ke dalam panci masakan yang menyebabkan tercampurnya dengan masakan, kan kita suka ya makan di warung-warung, ada lalat mati gitu ya. Nah, itu bukan menyebabkan semua makanan itu jadi najis, tidak. Buang aja lalatnya. Nah, itu namanya istihla. Ya, jadi artinya percampuran ya. Maka misalnya kalau kalau polio itu kalau nggak salah tuh ada ini katanya ya, ada enzim babi ya, atau mungkin vaksin-vaksin yang lain yang mengandung babi itu bisa jadi hanya sebagai katalisator yang mudah hilang, itu mulai proses pencucian itu ya, pemurnian. Jadi intinya gitu. Jadi bisa istihla atau istihalah ya. Jadi makanya di sini fatwa Majelis Ulama Indonesia itu mengakui memang vaksin yang dibuat itu bersentuhan dengan barang najis, ya hukumnya itu najis mutawasito. Tapi dengan prosesnya itu sudah menjadi tathir, suci, jadi boleh dipergunakan, jadi halal, nggak apa-apa. Maka kesimpulannya itu vaksin COVID-19 ini penggunaannya itu sah untuk digunakan, tapi syaratnya 5, ada 5 syarat. Pertama, adanya kesucian dan kehalalan vaksin yang digunakan sesuai dengan penilaian MUI. Karena kita umat Islam di Indonesia, kita punya lembaga atau wadah yang bukan lembaga pemerintahan. MUI itu bukan punya pemerintah ya, mereka sudah melakukan mengadakan kajian dan mengeluarkan fatwa, maka ketika fatwanya itu boleh berarti halal. Kemudian yang kedua,
ancaman bahaya yang akan ditimbulkan jika tidak dilakukan vaksinasi COVID-19. Jadi bahayanya karena mudah tertular, walaupun sebenarnya sudah divaksin pun kemungkinan masih bisa tertular, tapi itu hanya berapa persen. Kan kita ikhtiar, berupaya. Bahkan kita wajib menjaga kesehatan kita. Bahkan apabila kita tidak menjaga kesehatan kita dan sebab kita orang lain terkena penyakit, kita bisa jadi zalim dan berdosa. Ya, jadi bisa orang lain mendapatkan madarat akibat ulah kita berarti zalim. Kita berdosa ya, menularkan ya. Kalau kita lakukan dengan kesengajaan, dengan tidak menjaga protokol kesehatan. Kecuali kalau kita sudah jaga juga, Allah alam qadarullah, ya itu kan kehendak Allah ya. Kemudian yang ketiganya, adanya kemanjuran ya atau efikasi vaksin yang mencapai derajat dugaan kuat. Ya karena memang vaksin yang baru ini, tanya dokter nanti ya, vaksin yang baru ini kan belum terbukti juga baru. Ya artinya ya ini kan upaya ikhtiar, karena memang kalau mau dapat hasilnya yang baik kan diujinya itu bertahun-tahun dulu. Ini kan baru saja terjadi ya. Ini kan bagian dari ikhtiar. Maka oleh karena itu bila mencapai adzon ar-rajih, dugaan kuat bagi terjadinya kekebalan terhadap virus tersebut, maka boleh dipergunakan, sah dan halal. Kemudian adanya keamanan sehingga tidak menimbulkan bahaya yang lebih besar. Ya artinya dampaknya ya kan ada perhitungannya ya. Memang kalau kita bisa memilih, sebenarnya kan setiap vaksin itu kan beda ya, kapasitas kemanjurannya ya, kekuatan ya. Kalau yang biasanya bayarnya mahal ya, karena ada juga saya nggak apa-apa bayar mahal, yang penting lebih persentasenya lebih kuat, lebih banyak daripada itu urusan masing-masing deh. Yang penting kan status hukumnya. Nah, apalagi kalau ada yang gratis ya, sayang banget kalau tidak dimanfaatkan ya. Kemudian tidak adanya kondisi atau penyakit penyerta yang bisa mengakibatkan terjadinya kemudaratan yang lebih besar jika dilakukan vaksinasi tersebut. Maka oleh karena itu berkonsultasilah kepada ahlinya ketika seseorang memiliki mungkin komorbid atau apalah ya, yang penyakit. Kan ada persyaratannya itu ya, saya tidak bahas itu karena kita hanya membahas masalah fikih. Artinya di sini lihatlah kondisi masing-masing. Ya. Nah, inilah yang kita pahami bersama, bahwa fatwa tentang produk vaksin COVID-19 dari Sinovac Life Science COLTD itu ya, yang ada saat ini baru 2 ya, Bio Farma, itu boleh digunakan untuk umat Islam sepanjang terjamin keamanannya menurut ahli yang kredibel dan kompeten ya. Menyukseskan program untuk menghasilkan imunitas baik personal apalagi kolektif melalui vaksinasi adalah kebaikan. Jadi ini disebut albir, kebaikan ya. Oleh karena itu semua komponen hendaknya saling bekerja sama menciptakan kebaikan bagi umat, bangsa dan negara. Sesuai dengan firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan ya. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Ya, barangkali saya singkat ya, mudah-mudahan bisa dipahami, karena kalau dibahas panjang nanti waktunya nggak sempat yang lain ya. Baik, saya serahkan kepada moderator. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Jazakumullah khairan kepada Ustazah Herlini Amran yang telah memaparkan materinya yang sebenarnya ini masih sangat kurang sekali ya bagi kita. Sebenarnya saya yakin Ustazah masih punya puluhan bahkan mungkin ratusan slide yang berbicara tentang masalah ini gitu ya. Tapi karena kita harus berbagi dengan narasumber kita yang satu lagi, maka insya Allah mudah-mudahan nanti kita bisa dilanjutkan ya, atau kita perdalam di lain kesempatan ya Ustazah. Masalah najis tadi itu ya, itu juga belum pernah kita bahas secara detail. Dan baik, tidak berpanjang kalam, sebelum kita masuk pada sesi diskusi dan tanya jawab, saya persilahkan kepada narasumber yang kedua. Masya Allah, ini seorang dokter. Ya, sebenarnya beliau ini adalah dokter spesialis anak gitu ya. Nah, cocok sekali gitu ya, karena sering sekali bersentuhan dengan masalah vaksin sebenarnya. Ya, Dr. Hani Purnamasari, MSI, Med, SPA, ya, yang sekarang beliau sedang bekerja sebagai dokter spesialis anak dan konselor laktasi di Rumah Sakit Syarif Hidayatullah
Tangsel dan Rumah Sakit Ibu dan Anak Kemang Medical Care Jakarta. Insya Allah beliau akan menyampaikan materi tentang vaksin ya di masa pandemi seperti itu. Kepada Dr. Hani, kami persilakan tatafadholi masykuran. Nah, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengarkah suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustazah dan panitia yang sudah mengadakan tema ini. Karena terus terang saya juga butuh untuk tema ini karena kebetulan kalau sehari-hari saya mengerjakan pekerjaan saya ini sangat bersinggungan dengan apa yang saya kerjakan. Dengan adanya pencerahan dari Ustazah tadi, insya Allah menjadi bekal saya untuk edukasi pasien-pasien saya berikutnya. Untuk menyingkat waktu, segera saya masuk ke materinya saja. Minta tolong slide-nya. Silakan slide-nya. Nah, ya. Sebelum kita masuk ke vaksin, saya mau mengutarakan dulu adanya teori di kedokteran di mana bagaimana tubuh kita sakit itu bergantung pada 3 hal. Adanya agen atau antigen atau kuman, baik itu berupa virus, bakteri, jamur maupun parasit yang masuk ke dalam tubuh kita dan menginfeksi di dalam tubuh kita. Kalau misalnya dalam tubuh kita, imunitas tubuh kita itu tidak kuat untuk melawan antigen yang masuk tadi, untuk melawan kuman yang masuk tadi, barulah tubuh itu akan menjadi sakit. Ya, jadi bergantung pada tadi adanya kuman yang masuk, kemudian adanya imunitas tubuh itu sendiri. Nah, meskipun belum selesai. Meskipun imunitas tubuh kita itu sudah kuat dan antigennya bisa dilawan, tapi kalau lingkungannya misalnya banyak sekali orang yang terpajan sakit seperti pada saat pandemi seperti ini, ada wabah, karena saking banyaknya orang yang sakit, maka tubuh kita pun bisa menjadi sakit. Slide berikutnya. Nah, ini slide-nya, maaf. Kembali lagi ke slide yang sebelumnya. Nah, imunitas tubuh kita sendiri itu ada 2. Ada yang dikenal dengan imunitas pasif, ada yang disebut dengan imunitas aktif. Imunitas pasif itu adalah biasanya pada orang yang sakit diberikan antibodi, mendapatkan antibodi. Tujuannya adalah untuk melawan dari penyakit tadi. Sedangkan imunitas yang aktif itu diberikan pada orang yang sehat, tujuannya untuk membentuk antibodi. Ini dengan pemberian vaksin atau proses vaksinasi. Slide. Nah, vaksinasi adalah cara yang aman untuk melindungi diri dari penyakit menular. Ketika ada antigen masuk, menginfeksi, tubuh kita akan merespon dengan mengaktifkan sistem imun. Bila sistem imun ini gagal, nah ini yang akan terjadi sakit, atau yang parah bisa mengakibatkan kematian. Vaksinasi sendiri adalah proses infeksi buatan yang ditimbulkan oleh vaksin. Vaksin tadi bisa berisi antigen, kuman yang mati ataupun dilemahkan, bisa juga hanya sebagian komponen dari bakterinya, misalnya bagian kapsulnya saja, atau toksin, tapi bagian-bagian itu sudah mampu merangsang untuk terbentuknya antibodi. Nah, reaksi yang ditimbulkan oleh vaksin ini, meskipun sama-sama prosesnya infeksi, itu yang ditimbulkan lebih ringan. Kenapa? Karena kumannya sudah kan, dia akan lebih ringan dibandingkan gejala-gejala yang ditimbulkan pada infeksi alamiah. Setelah mendapatkan vaksin, setelah dilakukan proses vaksinasi, sistem tubuh kita akan mempunyai memori, akan mengingat. Jadi ketika nanti ada kuman lagi masuk, kuman yang sama dengan yang divaksin, tubuh sudah bisa mampu mengenali kuman tersebut
dan kemudian aktif akan mengeluarkan antibodi, menimbulkan imunitas kita untuk melawan kuman tadi. Slide. Nah, ini saya ilustrasikan bahwa ada vaksin yang disuntikan ke dalam atau dimasukkan ke dalam tubuh kita, itu berupa mikroorganisme, baik yang sudah mati, kuman yang sudah mati maupun yang dilemahkan, baik itu berupa sel yang utuh atau sebagian dari sel, atau berupa toksin dari mikroorganisme tersebut, dimasukkan ke dalam tubuh, kemudian merangsang tubuh untuk membentuk kekebalan yang spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Yang selanjutnya, saat tubuh terinfeksi kuman yang sama pada suatu saat nanti, setelahnya, tubuh kita telah mempunyai antibodi. Antibodi ini yang berguna untuk melawan, sehingga tubuh tidak menjadi sakit, dan inilah kondisi yang disebut tubuh kita kebal. Slide. Nah, tujuan dari vaksinasi itu apabila suatu saat nanti kita terpajan atau terpapar atau ada kuman yang masuk, itu tujuannya supaya tidak sakit, karena tadi sudah punya bekal antibodi tadi. Atau andaikan sakit pun sakitnya adalah sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan. Itu tujuan dari vaksin. Jadi tujuan dari vaksin itu memang tidak bisa proteksi 100% karena bukan itu tujuannya. Tujuannya supaya tidak sakit, supaya hanya sakit ringan, mencegah sakit berat, dan tidak menjadi sumber penularan. Dan yang paling penting tujuan dari vaksin terutama pada kondisi wabah ini adalah terbentuknya herd immunity atau kekebalan komunitas. Apa sih yang disebut kekebalan komunitas atau herd immunity ini? Slide berikutnya. Nah, di sini ada gambar, ada dua gambar. Yang atas itu gambar orangnya, yang biru itu adalah menggambarkan orang yang sudah mendapat vaksinasi. Sedangkan orang yang orange, warna orange itu menggambarkan seseorang yang terinfeksi. Pada kondisi di mana orang itu masih sedikit yang tervaksinasi, itu kuman dengan penyakit mudah sekali menyebar. Yang tadinya cuma satu bisa segera berlipat-lipat, akhirnya lebih banyak orang yang sakit daripada orang yang kebal. Gambar berikutnya yang di bawah, itu yang biru adalah orang yang banyak tervaksinasi. Apabila di sekitar kita telah banyak orang yang tervaksinasi, kemudian ada satu orang yang terinfeksi, insya Allah penularannya atau penyebaran penyakitnya itu tidak akan bisa luas. Dia akan hanya terlokalisasi di situ, jadi nggak mudah menyebar dengan cepat. Sehingga ini kondisi yang disebut dengan dicapainya kekebalan komunitas atau herd immunity. Slide. Apakah vaksin efektif? Efektivitas vaksin biasanya berkisar memang cuma 85% sampai 95% pada individu yang sudah mendapatkan vaksin. Namun menurut WHO, vaksinasi terbukti mengendalikan dan mengeliminasi penyakit-penyakit infeksi yang mengancam jiwa. Dan sehingga bisa diperkirakan dapat menyelamatkan sekitar 2 hingga 3 juta kematian per tahun. Slide. Nah, ini untuk riwayat imunisasi di Indonesia sudah dilakukan sebenarnya dari tahun 1956. Yang pertama kali adalah vaksin imunisasi cacar, kemudian mulai 73 imunisasi BCG untuk tuberkulosis, 74 ada imunisasi tetanus, ada imunisasi difteri, pertusis, tetanus pada bayi, kemudian mulai masuk polio tetes, kemudian ada imunisasi campak, bulan imunisasi anak sekolah atau bias, itu ada vaksin tetanus toksoid dan difteri. Kemudian ada vaksin hepatitis B, sampai yang paling baru itu campak, vaksin campak pada tahun 2018 itu ada vaksin Japanese encephalitis, itu biasanya dikerjakan pada daerah-daerah endemis. Slide. Bagaimana dengan keberhasilan program imunisasi di Indonesia? Sudah tercapai eradikasi cacar, jadi cacar itu sudah bisa dimusnahkan di Indonesia pada tahun 1974.
Polio juga sudah tidak ditemukan lagi pada tahun 2006. Harapannya sih bisa bebas polio 2020, tapi sepertinya dengan pandemi ini banyak yang itu nggak tahu sudah bisa tercapai atau belum. Penurunan lebih dari 90% angka kesakitan dan kematian akibat difteri, pertusis atau batuk 100 hari, tetanus dan campak itu sudah terjadi dibandingkan 20 tahun yang lalu. Ibu tetanus pada ibu hamil dan bayi baru lahir juga sudah bisa dieliminasi pada tahun 2016. Slide. Slide. Sebelumnya ya, slide sebelumnya. Nah, vaksin itu aman tidak? Kita kan harus memastikan vaksin itu aman. Vaksin itu tidak dengan mudah vaksin itu dapat diberikan pada populasi. Sebelum diberikan ke populasi harus dilakukan dulu seperti dengan obat-obat yang lain, itu harus ada uji laboratorium dulu. Uji laboratorium untuk mengetahui keamanan, imunogenitas, dan efikasi. Pertama dilakukan pada hewan coba di laboratorium. Kalau sudah bisa lewat di hewan coba, baru itu dilakukan uji fase klinis. Fase klinis ini dilakukan pada manusia, baru setelah dilakukan uji fase klinis, baru dia mendapatkan lisensi, kemudian masih ada beberapa proses lagi, baru bisa dimasukkan dalam program imunisasi. Itu alurnya, dan itu tahapan yang sangat ketat. Kalau sudah uji fase klinis juga ada 3, itu baru dapat izin edar dari, kalau di Indonesia dapat dari BP POM, Badan POM. Karena vaksin ini diberikan pada orang sehat, maka langkah-langkah uji keamanannya jauh lebih ketat daripada untuk obat-obat yang biasa, obat-obat untuk orang sakit. Tidak ada obat maupun vaksin yang resikonya bebas 100%. Namun resiko yang dapat diterima ini untuk vaksin diharapkan jauh lebih rendah daripada untuk obat-obat yang lain. Jadi standarnya tuh beda. Standar untuk obat-obat yang orang sakit sama standar untuk vaksin itu standar keamanannya, standar bisa diterimanya resiko itu dituntut lebih banyak, lebih rendah vaksin dapat diterima. Nah, tidak berhenti sampai situ. Ketika sudah dilakukan masuk ke dalam program imunisasi, keamanan dan efektivitas vaksin itu tetap harus dipantau, tetap harus dimonitor. Adanya reaksi samping, adanya efek samping yang tidak diharapkan, bila itu terjadi harus dilaporkan. Ya, kalau sebagai imunisasi yang sudah berjalan, saya sebagai dokter anak itu kita ada formnya khusus untuk melaporkan kejadian-kejadian ikutan pasca imunisasi, yaitu misalnya adanya sakit yang terjadi batasnya 1 bulan setelah terjadi vaksin, itu kita harus laporkan. Kenapa dilaporkan? Karena kalau memang terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi, itu harus dilakukan investigasi selanjutnya. Apakah benar itu karena efek vaksin, atau mungkin koinsiden, atau mungkin karena hal yang lain. Jadi itu harus dicatat dan dilaporkan. Kemudian slide selanjutnya. Ini untuk tahapan pengembangan vaksin, ada 3 fase uji klinik. Uji klinik yang pertama itu dilakukan untuk uji keamanan dan imunogenitas vaksin pada beberapa orang dengan resiko rendah, umumnya orang dewasa muda yang sehat, ini untuk menguji tolerabilitas terhadap vaksin. Setelah ini lolos, kemudian masuk ke uji fase 2. Fase 2 itu untuk memantau keamanan vaksin, adanya potensi munculnya efek samping atau efek simpang, kemudian adanya respon imun, menentukan dosis yang optimal, dan jadwal pemberian vaksin. Setelah ini dilakukan, baru masuk ke uji klinis fase 3. Uji fase klinis fase 3 ini dimaksudkan untuk melihat efikasi vaksin dalam mencegah penyakit yang ditargetkan dan pengamatan yang lebih jauh tentang keamanan vaksin dengan melibatkan populasi yang lebih beragam dan jangka waktu yang lebih lama. Nah, ini setelah melalui lolos dalam uji klinis 3 fase ini,
ada beberapa tahapan-tahapan lagi, harus mendapatkan izin dari BPOM, mendapatkan lisensi dari Badan POM, kemudian baru itu bisa didistribusikan ke masyarakat. Slide. Nah, kita masuk ke COVID-19. COVID-19 itu disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang memiliki genom RNA sense positif, untai tunggal linier dengan ada 4 protein struktural dengan spike S, envelope, membran, dan nukleosid. Itu adalah bagian-bagian dari virusnya. Dan sebagaimana penyakit virus lainnya, itu tidak ada obat virus yang efektif untuk melawan SARS-CoV-2 ini. Karena pada prinsipnya, seperti yang saya pelajari, bahwa kalau untuk infeksi virus itu sifatnya adalah self-limiting disease. Jadi sebenarnya nggak diapa-apain, virusnya itu pergi sendiri. Cuman dalam perjalanan penyakitnya itu mungkin dia menjadi berat. Itu yang biasanya menimbulkan kematian. Pengembangan vaksin menjadi sangat penting karena tidak adanya obat ini, sehingga untuk menekan pandemi dan mencegah penyakitnya sangat diperlukan pengembangan vaksin. Nah, ini data yang saya kutip dari covid19.go.id. Pada tanggal 2 Maret ya, saya ambil data ini waktu saya bikin PowerPoint kemarin, dan itu tepat 1 tahun setelah diumumkan kasus pertama di Indonesia. Angka kejadiannya masih sangat tinggi, dengan kematiannya juga saya hitung tadi masih sekitar di atas 30%, itu masih tinggi. Ini udah dalam kurun waktu 1 tahun kita berada dalam pandemi COVID ini. Slide. Nah, bagaimana keluar dari krisis yang disebabkan pandemi COVID? Karena COVID ini cukup membuat semua terdampak ya untuk pandemi ini. Nah, yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan protokol kesehatan 3M, di mana coba penularan dihentikan dengan menerapkan protokol yang pertama adalah dengan mencuci tangan, kemudian memakai masker, dan menjauhi kerumunan. Masyarakat yang sehat tetap sehat, tidak tertular, tidak sakit, bisa beraktivitas, bekerja, belajar dengan produktif. Diharapkan dengan. Tapi ternyata nggak cukup. Harus ditambah lagi dengan vaksinasi COVID-19 untuk membentuk kekebalan kelompok tadi, herd immunity, dengan cakupan vaksin COVID yang tinggi, minimal 60% dari populasi. Sehingga penularan tidak terjadi. Sebagian besar masyarakat memiliki kekebalan tubuh yang baik, masyarakatnya bisa tetap sehat, termasuk mereka yang tidak bisa vaksin karena usia maupun gangguan yang lain. Juga dengan penerapkan 3T, yang terinfeksi harus kita ketahui, harus didata, kemudian ditelusuri, kemudian dilakukan tata laksana yang tepat, supaya sehat kembali dan bisa efektif, produktif kembali. Slide. Nah, vaksin ini tadi kita sudah bicara di depan. Vaksin ini adalah upaya untuk meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif dengan tindakan pemberian zat antigen dengan sengaja. Jadi infeksi buatan. Tujuannya merangsang pembentukan zat anti penyakit sehingga tubuh diharapkan dapat kebal terhadap penyakit tersebut. Atau andaikan sakit, sakitnya pun hanya sakit ringan. Prosesnya dengan memberikan antigen yang dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan sakit, akan tetapi mampu merangsang sel limfosit untuk menghasilkan antibodi. Slide. Nah, ini ya tujuannya untuk vaksinasi COVID-19 ini adalah mengurangi penularan, yaitu yang paling penting, penularan dari COVID-19. Menurunkan angka kesakitan yang masih tinggi tadi dan juga kematian akibat COVID-19. Diharapkan yang sudah tervaksinasi apabila kena sakit, tetap kena sakit karena mungkin lingkungannya yang masih banyak orang yang terpapar, itu menjadi sakitnya cuma sakit ringan. Kemudian tercapainya kekebalan kelompok di masyarakat atau herd immunity yang tadi sudah saya paparkan. Dengan melindungi masyarakat dari COVID-19 ini,
Diharapkan kita tetap bisa produktif secara sosial maupun secara ekonomi. Slide. Nah, untuk yang di Indonesia dipakai itu saat ini Sinovac ya, vaksin Sinovac itu berdasarkan dasar pengembangannya itu dengan vaksin yang lama, jadi menggunakan pendekatan vaksin tradisional yang sudah lama dikerjakan, menggunakan sel virus yang sudah inaktif, sudah mati. Hal ini pendekatan vaksin ini, pengembangan vaksin ini telah dilakukan berpuluh-puluh tahun dengan cara menyuntik seseorang dengan virus yang dimatikan, tidak menyebabkan infeksi yang serius, dan ini sudah banyak digunakan untuk mengembangkan vaksin-vaksin terhadap penyakit yang lain. Slide. Ini program vaksinasi COVID ini dilakukan periode 1 sudah dimulai dilakukan bulan Januari kemarin, kemudian nanti ini sudah mulai masuk periode yang kedua, rencananya dilakukan dalam 15 bulan. Periode 1 targetnya 1,3 juta tenaga kesehatan, kemudian diikuti dengan 17,4 juta petugas publik. Dan yang kedua adalah masyarakat umum yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Sampai Maret 2022 targetnya diterima vaksin sampai ke 181,5 juta orang. Alhamdulillah saya sudah menyelesaikan program vaksin yang kedua, dosis yang kedua kemarin di tanggal 14 Februari dan alhamdulillah tidak ada reaksi simpang yang terjadi. Slide. Nah, vaksin COVID-19 ini bukan obat, ya, bukan obat, tapi mendorong pembentukan kekebalan spesifik terhadap penyakit COVID-19 agar terhindar dari tertular ataupun kemungkinan sakit yang berat. Nah, kalau sudah vaksin COVID, belum tentu tidak akan sakit, jadi tetap harus menerapkan protokol kesehatan. 3M harus tetap dilakukan, karena itu adalah salah satu hal penting untuk menanggulangi pandemi ini. Slide. Sebenarnya ini sebagai dokter anak ya, saya juga ikut prihatin. Selama COVID ini ternyata pandemi COVID ini juga berpengaruh terhadap program imunisasi yang sudah rutin berjalan, di mana vaksin-vaksin yang sudah rutin biasa kita berikan pada anak itu sempat terhenti beberapa saat, terutama ketika kita benar-benar lockdown kemarin itu yang nggak boleh kemana-mana, itu mengakibatkan orang tua juga jadi takut bawa anaknya ke rumah sakit. Akhirnya banyak program vaksinasi itu yang belum berjalan. Nah, dikhawatirkan kalau misalnya program imunisasi rutin itu terhenti, akhirnya kan banyak lagi yang tidak tervaksin. Banyak yang tidak tervaksin, akhirnya nanti suatu saat akan muncul wabah yang lain, itu yang bahaya. Jadi sangat penting imunisasi yang sudah rutin diberikan pada anak itu tetap harus bisa berjalan juga. Slide. Nah ini, mari kita dukung bersama gerakan 3M. Pakai masker yang benar, kemudian jaga jarak, hindari kerumunan, cuci tangan pakai sabun, kemudian dapatkan vaksinasi COVID-19, kemudian 3T tetap dilakukan dengan melakukan tes, menemukan yang sakit, kemudian ditelusuri siapa yang kontak, kemudian memberikan tindak lanjut sesuai dengan kondisi yang terinfeksi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ya, alhamdulillah, jazakumullah khairan pada Dr. Hani Purnamasari yang telah memaparkan materinya yang sangat luar biasa ya, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bahwa kesehatan ini memang nikmat Allah Subhanahu wa taala yang wajib ya kita syukuri, karena kesehatan ini juga menjadi salah satu hal yang nanti akan kita pertanggungjawabkan ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya akan buka forum diskusi tanya jawab ya. Jadi kita masih punya waktu sekitar 45 menit lagi karena kita akan berakhir nanti insya Allah pada pukul 17.30 Bapak Ibu sekalian. Kita akan buka forum diskusi, namun saya melihat ini di room chat sudah ada beberapa pertanyaan.
Jadi kita coba jawab dulu ini ya, pertanyaan yang ada di room chat, dan nanti Bapak Ibu bisa juga bertanya langsung ya kepada dua narasumber kita ini. Baik, saya akan bacakan pertanyaan yang pertama ya. Masya Allah, ini luar biasa nih pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, bila seseorang sudah pernah terinfeksi COVID-19, apakah dapat ikut divaksinasi? Ini sepertinya pertanyaan untuk Dr. Hani. Kepada Dr. Hani, mungkin bisa langsung menjawab. Terima kasih Ustazah Ambar. Yang sudah pernah divaksinasi berdasarkan yang terbaru, yang sudah pernah terinfeksi berdasarkan yang terbaru itu istilahnya penyintas COVID itu sudah bisa dilakukan vaksinasi dengan jarak minimal 3 bulan. Jadi sudah bisa. Kalau kemarin-kemarin kan tidak dilakukan vaksin dulu, tapi yang terbaru dari PABDI, dari Perhimpunan Dokter Penyakit Dalam itu sudah boleh dilakukan minimal dengan jarak 3 bulan dari sakit. Oh gitu, berarti bisa ikut vaksinasi lagi gitu ya dok ya? Begitu ya dok? Bisa. Iya. Oh, iya ya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Bu Dokter, kalau saya punya riwayat penyakit lupus ya, tapi sudah sekitar 4 tahunan ini tidak kambuh dan tidak pernah kontrol lagi, apakah saya boleh tetap ikut vaksin? Saya langsung jawab ya Ustazah. Ya, silakan. Ya, kalau yang lupus itu kan memang penyakit autoimun ya. Kalau saya sih sarankan mungkin konsultasikan dulu sama dokter ininya, dokter penyakit dalamnya dulu ya, gitu. Begitu? Jadi kita coba. Jadi konsultasi dulu ya, begitu dok? Iya. Ya, kalau memang baik ya mungkin bisa divaksin. Ya. Saya juga pernah dengar beberapa dan bahkan pernah membaca ya beberapa artikel terkait dengan vaksin ini. Jadi ada kasus-kasus beberapa orang-orang yang sudah divaksin itu setelah divaksin sekitar 1 pekan gitu ya mengalami perubahan gitu dalam tubuhnya. Jadi ada efek yang timbul seperti misalnya demam, kepala pusing, mual. Nah, ini bagaimana ini, Dok? Kira-kira apa memang seperti itu atau memang karena saat divaksin itu imunitasnya sedang turun seperti itu? Mohon penjelasannya, Dok. Ya, tadi kan saya sudah sampaikan juga bahwa yang namanya vaksin itu tidak ada yang risikonya aman 100% ya. Jadi mungkin bisa terjadi reaksi simpang. Bila terjadi reaksi simpang seperti itu, reaksi-reaksi yang tidak diinginkan, biasanya memang dilaporkan. Itu wajib dilaporkan hukumnya. Nah, setelah dilaporkan, biasanya nanti akan ditelusuri, akan dilakukan investigasi lebih lanjut. Apakah memang hal-hal tersebut berkaitan dengan vaksinnya atau tidak? Karena menurut pengalaman saya, untuk yang vaksin-vaksin selain COVID ya, untuk pasien-pasien pada anak kan kebetulan saya juga dokter anak yang mengerjakan imunisasi rutin, itu banyak yang namanya koinsiden. Jadi setelah dilakukan investigasi pasien-pasien yang dilakukan vaksin dan timbul reaksi simpang itu ternyata hasil penelusurannya koinsiden. Jadi itu penyakit yang tidak ada hubungannya. Jadi sama-sama terjadi itu sangat mungkin. Jadi belum tentu karena vaksinnya, makanya itu biasanya diminta nanti kalau habis vaksin tuh biasanya dikasih kontak person untuk melaporkan kejadian-kejadian reaksi simpang yang memang terjadi. Terjadi begitu ya. Ya. Baik, mungkin ada yang sebelum kita lanjut pada pertanyaan berikutnya, ada yang mau secara langsung bertanya kepada dua narasumber kita, Ustazah Herlini Amran atau Dr. Hani, kami persilakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada yang belum ada ya, kalau belum ada yang Bu Ambar, saya boleh bertanya langsung. izin bertanya? Boleh silakan, Masya Allah. Assalamualaikum. Mohon menyebutkan nama ya, Ibu. Ya, nama saya Bu Nina. Alhamdulillah kami ini satu Zoom berempat. Mohon maaf kami saudaraan. Masya Allah. Iya, saya dari tadi menyimak.
Sebenarnya pertanyaan salah satu ada di Bu Ambar tadi ya. Jujur sekali saya adalah salah satu atau keluarga agak sedikit ragu ya dengan vaksin yang ada di Indonesia ini ya. Apalagi pernah baca juga informasinya itu vaksin itu dilakukan dari hewan terlebih dahulu gitu percobaannya. Walaupun sekarang ini dari presiden kita gitu ya minta tolong keyakinannya, mungkin nanti boleh dari ustazah juga, Bu Dokter juga terkait dengan memang sudah ada kehalang dari MUI ya. Tapi kami ragu dengan pemimpin kita gitu ya, tentang pemimpin kita yang masya Allah kita sudah tahu mungkin ya banyak cerita, kita juga sudah berpengalaman juga sebagai warga Indonesia gitu ya. Jadi kami ragu dengan pemimpin kita yang seperti itu gitu. Itu dari segi agama untuk meyakinkan terutama saya dan keluarga itu gitu supaya kita bisa sama-sama ya mengikuti anjuran untuk vaksin ini gitu. Lalu tadi betul saya juga terpikirkan ketika ada cerita sudah ada yang vaksin, terus ceritanya juga ada yang sampai meninggal, hingga baru 1 bulan ada yang meninggal atau berapa hari ada yang malah terkena positif. Gitu. Itu kenapa bisa seperti itu gitu? Minta tolong penjelasannya itu jadi sedikit bukan sedikit malah jadi membuat pikiran untuk jadi tidak mau vaksin gitu. Seperti itu sih. Betul, jadi ragu-ragu ya Bu ya, jadi ragu-ragu ya, gitu ya. Lainnya. Mohon kejelasannya supaya kami jadi lebih tenang dan nyaman. Terima kasih Bu Ambar, Bu Dokter dan Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kepada Ustazah Herlina Amran mungkin mau menjelaskan dari sudut pandang syariah, kemudian nanti dilanjutkan oleh Dokter Hani. Silakan Ustazah. Masih di mute mic-nya, Ustazah Afwan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, memang tadi yang disampaikan dengan Bu Ida itu sebenarnya perwakilan dari umat Islam yang lain ya. Bukan ragunya dari vaksin ya, tapi ragu dengan pemerintahannya gitu ya. Betul. Ya, jadi begini, kita bedakan ya pemerintah dengan sistemnya yang seperti itu dengan hasil dari kajian fatwanya. Karena ini kan wabah ini kan nggak melanda negeri kita saja ya. Wabah ini kan sudah global ya, sudah seluruh dunia. Dan kita juga lihat selama ini mungkin kita atau Ibu Ida kagum dengan Turki kali ya. Ya, itunya artinya pemerintahnya sendiri juga sudah melaksanakan vaksinasi juga kepada masyarakatnya. Artinya seluruh negara di dunia ini yang semuanya dilanda wabah itu juga sudah melaksanakan vaksinnya. Cuman memang di kita ini ada dramanya gitu ya. Dramanya itu campur lah ya kepentingan kesehatan masyarakat dengan politik pemerintah kita tuh campur baur, apalagi yang terkait dengan dana ya, dana COVID yang ya kayak gitulah ya. Nah, jadi kita bedakan. Itu kalau yang perbuatan yang dilakukan oleh pemimpin kita, kalau ada penyimpangan itu tanggung jawab dia dengan Allah ya. Artinya dana ini aja masih ya memang mohon maaf saya bukannya bicara politik, ini kondisi real kita. Pengadaan vaksin atau alat-alat kesehatan atau apa tuh semuanya itu memang sistem kita tuh memang kalau saya katakan memang ya kita miris banget lah gitu ya, pengadaan sesuatu yang harusnya bermanfaat untuk rakyat ya, tapi ternyata dipermainkan dari sisi dana dan udahlah itu tuh satu sisi yang kita miris banget gitu ya. Tapi ini kan produknya gitu ya, produk yang dihasilkan itu berupa vaksin walaupun banyak drama-dramanya ya, dari dananya, anggarannya, mungkin ada kaitannya dengan prosedur tidak sesuai ya sebagaimananya, udahlah kita terima hasilnya aja deh gitu ya. Hasil yang sebenarnya itu adalah untuk kepentingan masyarakat, walaupun kita nggak usah lihat itu tanggung jawab mereka lah ya, itu politik lah itu nanti yang menyelesaikannya ya, dengan pengadaannya yang macam-macam lah, yang sudah ini dulu lah tapi nggak sesuai dengan prosedur, nggak urusan mereka itu ya, biarkanlah heboh DPR dengan pemerintah gitu ya. Nah kita nih yang masyarakat nih, kalau memang sudah ada fasilitas barangkali ya mungkin gratis ya, terutama yang diberikan kepada yang terdepan ya, tenaga medis kesehatan dan tadi disebut
sama Dokter Hani ya, itu kan dapat gratis. Kita bukan masalah gratisnya, ini ada sesuatu yang telah disediakan. Udah Bismillah, apalagi ada fatwa MUI. Kita kan juga walaupun dengan pemerintah seperti ini, kita juga nggak boleh juga loh suuzon dengan MUI-nya. MUI itu walau bagaimanapun masih bisa kita percaya ya dengan orang-orang yang sekarang ya. Kecuali kalau memang MUI-nya itu sudah apa namanya ya ada hal-hal yang kita ragukan. Tapi untuk sementara kita jujur, kita objektif, kita membenarkan kalau itu benar dan itu menyalahkan sesuatu yang salah. Tapi ini dari sisi medis, kesehatan, tenaga ahli semuanya itu udah jelas ya bahwa vaksin ini sangat penting bagi kita, bagi masyarakat. Nah, tinggal mereknya nih, saya nggak bilang merek ya, itu artinya mau cari yang terbaik. Saya mah mau buatan dalam negeri aja deh misalnya. Bio Farma misalkan, kan belum ada sekarang. Ya Dokter Hani ya, belum ada ya. Tahun depan kan baru adanya ya. Ya. Nah, itu jadi yang sekarang masih pakai Sinovac. Nah, sekarang masih gratis keamanannya ya. Sama ya? Keamanannya sama ya Bu Dokter? Ustazah. Harusnya sudah sama karena untuk bisa keluar didistribusikan kan harus lewat uji yang ketat. Uji Harusnya klinis. sama. Ya, uji klinis yang ketat. Tapi saya dapat bocoran nih ya dari apa ahli-ahlinya, ya bocoran aja. Pokoknya kalau buatan dalam negeri kita nih yang Bio Farma itu karena punya nasionalismenya tinggi, insya Allah ya orang-orang dokter-dokter kita tuh punya dokter yang luar biasa loh sebenarnya ya, yang berkhidmat untuk, cuman karena kurang didukung aja tanda kutip ya udah itu sanain lah gitu ya. Nah, jadi insya Allah sih yang saya tahu ya Dokter Hani ya, kalau yang Bio Farma itu lebih ya artinya wallahu alam ya, artinya lebih terpercaya. Nah itu dia. Tapi belum ada karena memang dari sisi produksinya juga nggak sebanyak Sinovac ya. Sinovac ini kan untuk kebutuhan rakyat Indonesia tadi baru 150 jutaan ya kurang lebih ya. Sementara rakyat kita kan 200 juta lebih ya, 250 juta. Jadi artinya mereka ini hanya memproduksi nggak sebanyak ya. Kayaknya harganya mahal ya Dok ya? Katanya gitu. Belum ini sih kalau harganya belum rilis ya. Yalah mudah-mudahan yang terbaik lah buat masyarakat kita. Kalau sudah ada sekarang sebaiknya Bu Ida, kalau memang ada yang gratis ya bismillah aja deh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Mudah-mudahan ini bagian dari ikhtiar kita untuk menjaga kesehatan. Kalaupun ada kasus-kasus tadi yang saya dengar ya yang meninggal dan segala macam, itu sudah qadarullah. Artinya orang meninggal bukan karena suntikan, itu udah ajalnya aja, cuman caranya seperti itu. Kan orangnya nggak pengen bunuh diri kan? Orangnya kan niatnya ingin menjaga kesehatan. Nah, apakah memang karena itu Allahu a'lam bishawab? Kita nggak bisa menentukan ya, karena semua adalah rencana Allah ya. Yang penting niatnya itu untuk menjaga kesehatan, menghindari dari penyakit, terhindar dari wabah. Mudah-mudahan dari niat aja udah dapat pahala insya Allah. Amin. Ya, baik Ustazah, ini ada pertanyaan juga nih, apakah di negara-negara Arab itu mereka juga sudah divaksin nih Ustazah? Yang saya tahu sudah ya, mereka sudah. Oh, Cuma saya tidak tahu ya vaksinnya tuh Sinovac atau enggaknya saya nggak tahu. Karena memang negara-negara semuanya memang para pemimpin pemerintahan itu memang sangat perhatian dengan kesehatan rakyatnya. Saya dengar ini lagi nih di Israel. Itu pemerintahnya itu mau membantu negara-negara lain untuk pengadaan vaksin ya, tapi rakyatnya itu menolak karena untuk kebutuhan rakyatnya aja belum terpenuhi kok udah bantu orang lain gitu ya. Jadi pada demo tuh yang saya dengar seperti itu. Akhirnya nggak jadi tuh pemerintahnya, akhirnya diutamakan dulu rakyatnya dulu. Wallahu alam bishawab ya. Jadi artinya pemerintah dimanapun negara-negara itu berada, itu pasti tujuannya untuk menyelamatkan rakyatnya ya. Nah, salah satunya kalau nggak salah New York ya, itu yang kematiannya banyak, sekarang karena sudah vaksin itu bisa diminimalisir. Ya Allah alam, artinya bisa dicek lagi lah berita-berita informasinya ya. Ya, kalau secara syariah Ustazah, bagaimana, apakah ada kriteria atau ciri-ciri ya, bagaimana kita tuh bisa memilih vaksin yang baik secara syariah itu ada nggak tuh Ustazah? Kalau kita begini dalam Islam tuh hanya kaedahnya yang menjadi standar kita ya. Is'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi artinya dari kaedah ini kita bisa mengambil kesimpulan, tanyalah yang ahlinya. Karena dari si syariah kan bukan ahli medis, maka tanyalah ahlinya mana yang terbaik dari hasil penelitian vaksin ini yang tingkat madaratnya lebih rendah, yang tingkat berhasilnya lebih tinggi.
Nah, tentu saja kita bertanya kepada ahlinya yang beriman, yang bertakwa, yang memegang kode-kode etik kedokteran kalau dia itu ahli-ahli medis begitu. Ya, baik. Jadi yang menjadi sebuah pertimbangan adalah mudarat dan maslahatnya begitu ya, Ustazah ya. Ya. Ya, baik. Dokter Hani ingin menambahkan, silakan. Apa ya, menambahkan apa ya? Sepertinya sih tadi udah diulang ya. Kalau masalah habis vaksin ada reaksi simpang itu kalau dalam vaksin itu suatu hal yang wajar. Di mana vaksin-vaksin yang sudah rutin selain vaksin COVID pun saya juga pernah temukan dan itu memang harus tercatat, harus dilaporkan dan harus dilakukan investigasi. Karena belum tentu penyebabnya karena vaksinnya. Terus kalau yang tadi habis vaksin habis itu terus malah jadi sakit, harusnya idealnya tuh memang kalau sebelum vaksin kita periksa titer antibodi dulu, periksa cek-cek itu. Cuman pada kasus vaksin massal hal itu sangat sulit untuk dilakukan. Jadi biasanya kita screeningnya, kita jaringnya itu kalau yang kemarin saya lakukan vaksin itu memang kita cuman hanya pakai form itu wawancara begitu, tidak sampai dilakukan tes karena kalau untuk vaksin massal itu sepertinya sulit dilakukan. Baik. Dokter kan sudah vaksin yang kedua ya, Dok? Apakah ada gejala, Dok, setelah divaksin? Alhamdulillah sejak dari habis vaksin kan kita harus stay di tempat 30 menit, alhamdulillah nggak terjadi apa-apa. Ini dosis terakhir saya kemarin tanggal 14, ini sudah berapa ya? Sudah 28 hari dari vaksin pertama, alhamdulillah tidak ada reaksi sama apa-apa. Ya, alhamdulillah. Ya. Bu Ambar, baik, Dok. Bu Ambar, Ya, boleh nggak? Bagaimana, Ustazah? Ustazah? Saya setelah sedikit nanya ke dokter. Boleh, silakan, Ustazah. Dokter Hani, saya mau nanya, benar nggak Sinovac ini tingkat efektivitasnya hanya setahun saja? Jadi memang kalau vaksin itu tidak ada vaksin yang imunitasnya seumur hidup, gitu kan? Jadi memang harusnya kalau yang sudah ini harusnya sih setelah 28 hari setelah dosis pertama itu kita ukur titer antibodi yang sudah terbentuk berapa. Gitu. Kalau misalnya memang belum terbentuk titer antibodi yang diharapkan, itu memang harusnya ada dosis tambahan. Gitu. Ini kan vaksin ini kan juga masih dalam pengembangan ya Ustazah. Jadi itu masih banyak penelitian-penelitian yang masih kita tunggu juga datanya. Gitu. Jadi masih belum bisa dipastikan. Jadi artinya pemberian vaksin ini bagian dari tingkat percobaan juga ya. Iya. Masya Allah ya. Ya, ini kan bagian ikhtiar ya Ustazah ya. Bagian ikhtiar ya. Baik, Dokter Hani, ini ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada yang langsung, saya akan bacakan pertanyaan dari chat ya. Saya penyandang autoimun dan ada asma. Kalau tidak salah, ini kategori yang tidak boleh divaksin. Benarkah, Bu Dokter? Kalau untuk penyakit yang komorbid itu memang sebaiknya dilakukan konsultasi dulu, konsultasi lagi ke dokter penyakit dalamnya. Kalau yang jelas itu diabetes, hipertensi, itu tidak boleh dilakukan. Penyakit autoimun hati-hati. Oh, begitu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya nih, ada orang yang sudah divaksin nih, Dok. Habis divaksin justru malah positif COVID nih. Bagaimana nih, Dok? Ya itu tadi yang saya bilang, sebenarnya sih sebaiknya sebelum dilakukan vaksin itu kan periksa kita juga dulu ya. Iya. Tapi paling enggak kalau misalnya dia kita nggak tahu tuh masuknya kuman itu. Kalau yang karena vaksin itu kan harusnya kumannya sudah inaktif. Harusnya kalau menimbulkan gejala, dia gejalanya tidak berat gitu. Tidak menimbulkan sakit, harusnya seperti itu. Kalau misalkan habis vaksin terus sakit, nah itu justru saya pertanyakan, mungkin sebelumnya sudah terinfeksi, itu yang kita tidak bisa terdeteksi. Oh, begitu ya. Kadang-kadang kan dari masuknya kuman sampai timbulnya sakit itu kan butuh window periodnya juga kan, ada masa inkubasinya. Nah, belum tentu
Kalau karena vaksinnya itu karena kumannya inaktif, harusnya dia tidak menimbulkan sakit. Andaikan timbul gejalanya ringan aja. Tuh. Baik. Ya. Jadi mungkin sebelumnya memang sudah terinfeksi dan itu yang kita nggak bisa kerjakan screening dulu sebelum di awal. Baik, ya kita lanjut ya, Dokter Hani dan Ustazah Herlina Amran. Ini masih ada beberapa pertanyaan. Dari Pak Henry Baitul Mal, ada berapa jenis vaksin Sinovac yang ada di Indonesia nih dok? Lalu apakah vaksin yang Dokter Hani dapatkan sama dengan yang diberikan oleh pemerintah? Boleh dijelaskan dok? Saya vaksinnya terus terang saya ikut vaksin program dari pemerintah. Jadi sama ya, saya ikut program vaksin dari pemerintah. Jadi yang kemarin untuk memang prioritas untuk tenaga kesehatan itu. Ya, sementara ini kan yang vaksinnya itu yang dari vaksin yang awal itu yang diberikan vaksin yang memang dari impor ya. Dan ini lagi dikembangkan di Bio Farma. Oh, begitu ya. Jadi berapa jenis nih vaksin Sinovac nih yang ada di Indonesia nih dok? Sementara vaksin yang dari Cina ya. Yang dari Jerman. Dari Jerman kayaknya ada deh, Jerman, tapi harganya mahal sampai 1 juta lebih kalau nggak salah ya. Dengar gitu. Allah alam bisawab deh. Itu yang memiliki dananya kali ya. Begitu dok, saya dengar. Ya, mungkin jenis ada sih jenis vaksin yang lain ya. Yang dari Astra itu. Ya kali ya dari Astra ya. Ya, baik. Saya pernah membaca juga sebuah artikel nih dok. Ada 10 ya, ternyata ada 10 kandidat vaksin sebenarnya di dunia ini, di dunia saat ini ya, saat pandemi ini. Dan Indonesia memang telah menjalin kesepakatan ya dengan 2 kandidat vaksin, yaitu Sinovac dan Sinopharm. Seperti itu. Apakah itu betul ya, dok? Waduh, itu nanti saya mesti ini lagi ya, Ustazah. Nanti saya takut malah salah memberikan informasi. Jadi itu masih terskip sama info saya. Nanti saya coba kasih lagi. Baik, ya. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Ibu Rina. Ya, ini untuk Ustazah Herlina Amran sepertinya. Bagaimana dalam pandangan fikih untuk orang yang tidak istiqomah melaksanakan 3M? Karena menurut pemahamannya 3M itu tidak terlalu penting dan tidak mau divaksin juga. Ini bagaimana nih dok? Ustazah? Mohon dijelaskan. Ya, jadi gini, ini kan yang ditanyakan bagaimana pandangan syar'inya ya. Seperti apa orang yang tidak menjaga kesehatan. 3M ya. Intinya gini, dalam hadis kan innamal a'malu binniyat. Semua orang tuh amalnya kan tergantung niatnya. Kalau misalnya niatnya itu memang karena tidak peduli, ada kesengajaan, sementara dia paham, tentu sudah masuk ke dalam tingkat kezoliman. Ya, dia paham, dia tahu, tapi dia tidak peduli, dia mementingkan dirinya sendiri ya. Dia tidak mau repot, kan itu kan kaitannya dengan niatnya, nawaitunya ya, artinya masa bodoh lah, yang penting saya enggak, ya itu tentu ada sanksinya ya, dampaknya ya. Tapi apabila dia lakukan itu karena ketidaktahuannya, karena memang belum nyampe ya, kan banyak orang yang memang itu beda loh ya, dari sisi Islam hukumannya ya. Orang yang nggak berilmu dan tidak beramal dengan orang yang berilmu tapi tidak beramal dengan orang yang tidak berilmu, tidak beramal, atau orang yang tidak berilmu dan tidak tapi beramal, itu jadi masing-masing punya makomnya ya, tingkatan-tingkatannya. Nah, kalau adapun orang itu memang dia dapat informasi dari yang bukan dari ahlinya, katanya kan kita di masyarakat tuh siapa yang pintar ngomong aja kan. Artinya betul ya. Kalau ada orang yang pintar ngomong walaupun sebenarnya dia nggak punya pengetahuan, nggak punya ilmu, tapi karena kepandaiannya bernarasi sehingga orang terpengaruh, nah itu tentu dia juga punya andil juga dalam menanam saham kesalahan atau dosa itu ya. Nah, orang yang mengikuti tentu sesuai dengan kadarnya. Nah, artinya kita sebagai umat Islam, hamba Allah, kalau yang kaitannya dengan sanksi, Allahu a'lamu bishawab. Hanya Allah lah yang tahu. Tapi jangan pula kita ingin seperti itu atau berada di posisi itu, karena kita paham ilmunya, tahu ilmunya, tinggal
kita melihat kemungkaran, itu kan kemungkaran. Yang kita lihat kok orang di tengah keramaian nggak pakai masker, kenapa ya? Nah, kita melihat kemungkaran itu kan anggaplah itu suatu kemungkaran. Karena ini wabah, ini kan berbahaya nih. Ya kan OTG itu kan banyak. Nah, ketika kita melihat kemungkaran, ada tuh hadis Nabi, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Nah, kita mampu menghindari, kita kasih ini, kasih masker, itu ada pahala sodakohnya, pahala infaknya, pahala mengingatkan orang, Bu, Pak, pakai nih maskernya. Makanya ini sarana infak buat kita juga ya, bawa masker itu berlebih deh. Artinya ini bagian dari melatih kita dermawan ya, walaupun hanya masker. Tapi kan bermanfaat ya kita beri. Terus kita ingatkan jangan lupa maskernya ya. Jadi kita hanya bisa nahi mungkar. Nah itu kalau kita melihat kemungkaran, jadi nggak usah deh kita hilang, jauhkan deh mencela atau mengerutu gitu ya. Kita sekarang mulai untuk mengingatkan sesama. Kita beri pengertian kalau dia orang terdekat ya. Mudah-mudahan dakwahnya kita nih bagian dari dakwah ya. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat buat kita semua insya Allah. Amin, amin. Ya baik. Masih ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya langsung? Silakan raise hand. Bapak, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Terima kasih. Ya, silakan Bu. Dengan Ibu siapa? Ibu Wilujeng. Ya, baik. Maaf. Wilujeng. Silakan Bu. Saya hanya sedikit aja, cuma mau bertanya tentang efek samping dari vaksin. Maksudnya bukan efek samping, reaksi tubuh. Reaksi tubuh dari vaksin itu setiap orang itu berbeda-beda atau sama dengan vaksin itu. Karena saya mendengar ada yang setelah divaksin itu ada reaksi tubuh panas badannya. Jadi itu, tapi kata dokter itu biasa. Nggak apa-apa asal tidak berlebih dari seminggu atau lebih dari itu. Apakah ini benar? Begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ini sepertinya pertanyaan untuk Dokter Hani. Silakan, Dok. Bisa dijelaskan mungkin ya? Saya coba jawab. Jadi, prinsipnya vaksin itu adalah infeksi ke dalam tubuh. Jadi, memasukkan kuman ke dalam tubuh. Jadi secara wajar itu akan terjadi reaksi dari infeksi. Reaksi infeksi itu memang biasanya ditandai dengan demam, terus kemerahan di daerah suntikan, kemudian bengkak masih mungkin. Jadi dan itu tidak sama terjadi pada setiap orang. Tergantung tadi yang saya sebutkan kan, kita bisa sakit itu ada yang host, agent, environment. Jadi bagaimana dia kumannya, bagaimana imunitas tubuh kita sendiri. Jadi imunitas kita pada saat vaksin itu juga ikut menentukan terjadi tidaknya reaksi simpang tadi. Gitu. Jadi kalau misalnya habis vaksin demam itu memang masih wajar. Dan biasanya karena vaksin itu infeksi buatan, itu reaksinya lebih ringan daripada infeksi alamiah. Artinya daripada kemasukan kuman itu secara alami, reaksi karena kemasukan vaksin itu biasanya terjadinya lebih ringan. Kenapa? Karena virusnya itu sudah inaktif, virusnya itu sudah tidak aktif gitu. Jadi masih mungkin terjadi, Bu, dan itu memang biasa terjadi. Cuman biasanya nggak menimbulkan gejala yang berat. Ya, baik. Dok, satu lagi nih ada pertanyaan ya. Jika ada orang yang OTG dan dia tidak menyadari kalau dia kena COVID, lalu dia ikut vaksin, apakah ada akibatnya tuh, Dok? Kalau OTG itu harusnya kan imunitas tubuhnya dia sehat ya. Imunitas tubuhnya bagus sehingga badannya tidak sakit meskipun ada kuman sudah masuk. Berarti sudah terbentuk antibodi. Harusnya kalau divaksin dia akan meningkatkan titer antibodinya. Harusnya seperti itu. Oh, begitu ya, ya. Jadi insya Allah sih nggak apa-apa ya. Ya, baik. Satu lagi ya, Dok. Masya Allah nih banyak sekali pertanyaannya, luar biasa. Alhamdulillah ada ya. Dokternya nih ditanya yang banyak. Iya, mudah-mudahan ini jadi memberikan keyakinan, kemantapan nih buat kita yang yang kita mau divaksin.
gitu ya. Jadi kalau ada, karena memang ini kan menimbulkan keraguan yang sangat luar biasa juga di masyarakat ya gitu. Saya berjumpa dengan banyak orang, ibu-ibu majelis taklim pun mereka takut gitu. Jadi bahkan ada yang punya pikiran seperti ini, udahlah nggak usah vaksin, kalau udah jatahnya meninggal, meninggal aja, katanya begitu ya, sampai seperti itu. Baik, saya akan bacakan pertanyaan selanjutnya. Apakah COVID-19 yang menyerang seorang ibu menyusui dapat menular ASI kepada bayinya? Sejauh ini, di peringkat keberapa bayi yang terserang COVID-19 di Indonesia? Ini buat Dr. Hani ya, silakan dok. Kalau berdasarkan info yang saya tahu, COVID itu tidak menular melalui ASI. Jadi sebenarnya ibu-ibu yang menyusui itu tetap meskipun dia sakit COVID, itu WHO tetap izinkan untuk menyusui bayinya. Cuman memang harus dilakukan protokol kesehatannya. Jadi kalau misalnya menyusui bayinya, itu harus dengan menggunakan masker, mencuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh bayinya. Gitu. Dan kalau bisa, kalau misalnya menyusui, kalau nggak menyusuin, tidurnya pisah dulu. Tapi tetap boleh sebenarnya. Ibu-ibu yang menyusui dan terkena COVID itu harus mendapatkan dukungan untuk tetap menyusui bayinya. Ya, baik. Ya, insya Allah kita masih ada waktu sekitar 20 menit lagi. Ini sepertinya ada pertanyaan dari Ibu Wiwit ya. Bukan pertanyaan, dia raise hand. Silakan Bu Wiwit ingin bertanya langsung. Assalamualaikum Bu Wiwit. Bu Wiwit ada? Suaranya di unmute. Suaranya ya masih di unmute ya. Jangan lewat sini Mas, video Umi itu nggak bisa ditutup ini. Mas mah. Tidak ada kita. Tidak bisa dibuka Bu suaranya. Kalau tidak ada kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya. Assalamualaikum dok, kata dokter seharusnya sebelum vaksin harus diperiksa titer antibodi. Tapi sekarang seharusnya 28 hari setelah vaksin pertama dilihat titer antibodi. Seandainya setelah dicek ternyata antibodinya kurang dari normal, apakah yang harus dilakukan? Ada beberapa orang yang berpikir lebih baik kena COVID agar terbentuk antibodinya. Astagfirullah ya. Nah ini mohon penjelasannya dok. Harusnya kalau misalnya memang belum terbentuk titer antibodi yang diinginkan, itu harusnya sih memang vaksin kembali. Jadi didapatkan dosis berikutnya untuk sampai bisa menghasilkan dosis yang diinginkan. Itu. Cuman ini kan vaksinnya gratis dan masih belum banyak ya, masih belum mudah untuk ininya. Untuk mendapatkannya juga masih belum mudah. Jadi mudah-mudahan berikutnya nanti kita bisa vaksin mandiri, segera bisa untuk vaksin mandiri. Jadi divaksin lagi Bu untuk sampai dapat titernya yang bisa menimbulkan kekebalan. Itu Ustazah. Ustazah masih di mute deh. Suaranya Bu. Ya. Yang berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu Dokter, untuk penderita diabetes dan hipertensi harus dicek dulu kah? Ya, harusnya ya. Pada saat screening kita datang ke tempat vaksin, jadi ini sharing pengalaman kemarin ketika saya saya melakukan vaksin, kita kan harus daftar dulu tuh ke websitenya. Kemudian dari daftar nanti kita dapat SMS, kita dapat registrasi di mana kita harus vaksin. Kita datang ke tempat vaksinnya, nah di situ kita akan diminta untuk mengisi form. Form itu screening untuk apakah masih ada diabetes, apakah ada hipertensi, apakah pernah sakit COVID sebelumnya. Itu ada beberapa pertanyaan, jadi kita disuruh
diminta untuk checklist di situ, kemudian kita akan diukur tensi waktu itu. Nah, setelah normal dan dinyatakan bisa dilakukan vaksin, baru kita divaksin. Jadi alurnya tuh seperti itu. Jadi kalau diabetes itu masih tetap bisa divaksin kalau misalkan tidak menimbulkan tidak sedang ada gejala akut. Hipertensi juga masih 130 140 itu masih bisa dilakukan vaksin. Ya, baik. Selanjutnya ini masih ada, apakah benar harga vaksin mempengaruhi hasil dari vaksin itu sendiri, Dok? Sepertinya sih tidak, bukan karena harga vaksinnya, karena yang tadi dibilang yang bikin. Jadi keadaan kondisi tubuh kita sendiri, apakah karena ini kan vaksin ini kan imunisasi aktif, jadi kita merangsang imunitas kita untuk timbul. Jadi kalau pada saat kita vaksin kondisi tubuh kita prima, imunitasnya oke, bisa menimbulkan antibodi, jadi itu akan bagus gitu. Jadi bukan tergantung dari harga vaksinnya juga ya. Kalau harga vaksin tuh kalau yang di pengalaman saya vaksin anak itu yang bikin harga vaksinnya lebih tinggi itu karena memang teknologi vaksin yang digunakan lebih tinggi sehingga kalau yang di anak itu biasanya yang mahal itu vaksin yang DPT itu kan ada yang wholesale, ada yang aseluler. Kalau yang wholesale semua kuman dimasukkan, resikonya dia lebih besar daripada yang cuma aseluler. Itu teknologi pembuatan vaksinnya lebih baik, nah mungkin biayanya jadi lebih tinggi. Atau yang bikin harga vaksinnya beda, itu yang satu dibuatan kita sendiri, yang satu harus diimpor. Itu yang bikin vaksinnya harganya jadi lebih mahal. Jadi sepertinya sih kalau untuk menimbulkan kadar antibodi bukan karena harga vaksinnya. Bukan karena harga ya, Dok ya. Ya, baik. Sepertinya ada satu pertanyaan yang terlewat ini ya dari Ibu Wiwit. Ya, tadi beliau raise hand tapi bermasalah sepertinya laptop beliau. Saya sampaikan di sini ya. Apakah untuk yang sudah pernah positif kita harus divaksin lagi dan kapan jangka waktu sebaiknya vaksin dari kita sembuh itu, Dok? Tadi sudah ada ya, sudah dibahas tadi ya, Ustazah. Jadi penyintas COVID itu boleh dilakukan vaksin kembali dengan jarak minimal 3 bulan dari sakit. Ya, begitu ya, Bu Wiwit ya, biar lebih jelas lagi. Ya, baik. Yang berikutnya, apakah untuk ibu hamil dan menderita mastitis TB boleh divaksin, Dok? Ibu hamil sementara ini belum boleh. Yang boleh ibu menyusui sudah boleh. Kalau ibu hamil masih belum boleh. Ya. Ya, baik. Dari Ibu Yesi, kalau kita mau vaksin, sebelumnya kita minum vitamin atau prebiotik agar imun tubuh baik. Apakah vaksinnya akan bekerja di tubuh kita? Apa tidak mematikan vaksin? Enggak apa-apa. Enggak masalah ya, Dok ya, berarti ya. Jadi sebenarnya intinya sebelum divaksin itu memang kita kalau harus fit juga ya, sebenarnya staminanya ya, harus makan dulu gitu ya. Malamnya minum vitamin begitu. Harus bahagia, Dok, yang paling penting itu. Karena bahagia itu adalah imunitas tubuh yang sangat tinggi sekali. Betul ya, Dok ya? Imunitas alami. Ya, betul. Ya, imunitas alami itu bahagia. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita berbahagia gitu ya di masa pandemi seperti sekarang ini. Apapun kondisi kita, insya Allah kalau kita bahagia, semuanya akan terselesaikan dengan baik, insya Allah. Amin. Baik, sudah tidak ada sepertinya ya. Boleh nanya nggak? Boleh, Ustazah. Mangga. Jadi terpikir aja tadi kalau yang terkena COVID itu boleh menyusui bayinya ya. Ya kan artinya ASI itu kan tidak menularkan ya. Artinya terpikirkan, artinya walaupun jangan dipikir jauh-jauh ya, ini hanya untuk bertanya. Kalau begitu hubungan suami istri juga tidak menularkan ya selama tidak air liurnya tidak berdekatan gitu ya, Dok. Mohon maaf pertanyaannya vulgar. Kalau ini agak susah juga ya. Kalau hubungan suami istri pakai masker mungkin. Artinya nggak keluar ya? Kalau
hubungan suami istri mungkin konteksnya berbeda, itu mungkin tidak ya. Kalau di menyusui, di ASI itu manfaatnya lebih besar. Jadi manfaat ASI-nya itu untuk imunitas bayinya. Jadi di dalam ASI ibu itu ada zat antibodi ibu yang bisa diberikan pada bayi. Jadi bayinya akan terlindungi kalau kenapa bayi masih tetap bisa menyusu. Gitu. Jadi tujuannya itu sebenarnya Ustazah. Jadi Kalau suami yang terkena COVID-nya, istrinya terlindungi. Gitu, tapi nggak bisa kan antibodinya nggak keluar, nggak masuk lewat itu. Iya, maksudnya nanya dok. Mohon maaf. Ya, baik, Dokter Hani. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar sebuah informasi bahwa masa pandemi ini sepertinya nanti akan berubah menjadi endemi. Gitu ya. Jadi akhirnya kita akan bersama gitu ya, akan bersama dengan COVID ini gitu. Apakah ini benar info ini? Betul ya? Ya, mungkin seperti itu, Ustazah. Ada yang perlu bisa dijelaskan? Jadi pada masa endemi? Mungkin nantinya COVID ini nanti mungkin kayak influenza yang lain. Kita kan nggak pernah. Jadi diharapkan dengan herd immunity tadi, kekebalan komunitas tadi, itu udah nggak nular nyebar yang mematikan. Gitu, begitu. Tapi kita harus tetap pakai masker ya, Dok? Sejauh ini sih masih. Enggak, maksudnya jadi kapan kira-kira kita bisa cipika-cipiki gitu kalau misalnya kita bersalaman? Nggak tahu. Wallahu alam ya. Harapannya sih dengan yang jelas ini kenapa vaksinasi ini penting, itu tujuannya yang herd immunity tadi, kekebalan komunitas itu harus tercapai dulu. Kalau nunggu sebenarnya bisa tercapai kalau misalnya banyak orang yang terinfeksi. Tapi kalau banyak orang yang terinfeksi alamiah, infeksi yang beneran, akibatnya kayak sekarang, yang mati juga banyak. Gitu. Tapi kalau dengan vaksin, itu kan semua yang terinfeksi banyak. Sekarang kan kalau dengan vaksin, nah kekebalan komunitasnya terbentuk, sehingga si kumannya itu udah nggak ganas lagi nyebarnya. Gitu. Harapannya sih seperti itu dengan vaksin ini. Kenapa vaksin ini menjadi sangat penting pada saat pandemi. Ya, baik. Jazakillah khairan pada Dokter Hani. Berikutnya, Ustazah, sebelum kita tutup pertemuan pada sore hari ini, mungkin bisa... Saya mau nanya sedikit, boleh? Baru teringat aja. Ya, boleh, silakan. Ya, untuk Bu Dokter Hani, saya pernah dapat share di WhatsApp grup ya, katanya kalau misalnya dia sebenarnya tidak mau vaksin, tapi karena memang wajib vaksin dari pemerintah, terus minum air kelapa dulu sebelumnya atau minum susu beruang sebelumnya, itu gimana dok? Apa benar mematikan ininya virus? Bukan virus, vaksinnya? Susah juga jawabnya, karena virusnya itu kan sebenarnya udah inaktif. Jadi nggak ngaruh ya, biarpun minum air kelapa atau... Enggak sih kayaknya. Enggak ya. Karena kan memang yang dimasukkan ke dalam tubuh itu, kalau yang di Sinovac itu virus yang inaktif. Itu. Ya mungkin kalau minum susunya jadi kekebalan tubuhnya jadi bagus, sehingga jadi reaksi vaksinnya jadi sedikit gitu. Mungkin itu kali kalau dihubungkan. Nggak apa-apa sih, minum susu tetap bagus sebelum vaksin. Kalau air kelapa dong? Kalau air kelapa saya nggak tahu ya. Kalau air kelapa itu kan kandungannya dia elektrolit gitu-gitu ya. Itu kalau buat menggantikan cairan tubuh sangat bagus. Tapi kalau kaitannya dengan vaksin saya belum baca pustakaannya. Nanti mungkin kalau ada saya share dengan dia. Siap. Oke, jazakillah Bu Dokter. Ya, baik. Terakhir mungkin Ustazah bisa memberikan closing statement, Ustazah? Masih di mic-nya? Masih di mute? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Buat kita semua, ketika ada apapun yang terjadi dalam diri kita, negeri kita, dan bangsa kita, yang pertama tentu kita kembali kepada Allah
dan Rasulnya lewat Al-Quran dan As-Sunnah melalui para ulama. Kita fikoh dengan para ulama. Tentu saja kita mempelajari dan mengetahui ya dalil-dalilnya, pembahasannya tentang apa yang telah dihasilkan oleh para ulama. Jadi ketika dikatakan boleh, apa penyebab bolehnya kita tahu dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ketika dikatakan haram, tidak boleh, maka kita pun mengetahuinya apa dalilnya. Dan tentu saja ini pasti ada pro dan kontranya. Maka untuk standar keyakinan kita, prinsip kita adalah mengikuti pandangan para ulama yang sudah ada dalam satu lembaga. Karena berkumpulnya para ulama itu insya Allah menjadi kekuatan buat kita, daripada kita memilih pandangan ulama-ulama yang berdiri sendiri. Dan insya Allah, yadullah ma'al jamaah. Tangan Allah itu ada pada jamaah, kumpulan orang-orang yang banyak insya Allah. Dan kita niatkan semuanya karena Allah, insya Allah akan Allah jaga diri kita insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul. Tidak ada yang membawa madarat, semuanya insya Allah kecuali semua atas kehendak Allah. Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Ya, baik, Dr. Hani, ada yang ingin disampaikan? Sudah Silakan, cukup Ustazah. Cuman Ya. mengingatkan aja, andaikan nanti sudah yakin untuk vaksin, sudah divaksin, itu bukan berarti kita kebal 100% tidak akan sakit. Jadi tetap protokol kesehatan dengan 3M-nya itu nggak boleh ditinggalkan. Itu saja Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada dua narasumber kita yang alhamdulillah luar biasa ya, dengan kapasitas ilmunya masing-masing memberikan gambaran yang sangat luas, sangat dalam kepada kita terkait masalah vaksin ya. Dengan tema vaksin antara butuh dan rusuh. Sebenarnya kalau dalam fikih itu tidak ada rusuh kata Ustazah, tapi adanya toleransi ya, seperti itu. Ya, baik, kita sudah di penghujung acara. Sebelum kita meninggalkan room Zoom ini, saya minta kepada Ustazah untuk menutup pertemuan kita pada sore hari ini dengan kita membaca doa bersama. Pada Ustazah, saya persilakan. Ya, baik. Kita istighfar dulu ya 3 kali ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah fi kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladzi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna na'udzubika min jahdil barak min jahdil balak yarki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma la tada' lana dzanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitah ya arhamar rahimin. Allahumma qsim lana min khusyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa minal yaqini ma tuhawinu bihi alaina masaibad dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul waritha minna waj'al faqrana ala man zalamana wansurna ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna ya arhamar rahimin. Irhamna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan kepada seluruh peserta yang sudah bergabung pada acara kajian fikih sore hari ini. Saya sebagai moderator
Mohon maaf lahir dan batin atas kekurangan, kekhilafan, dan hal-hal yang tidak berkenan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya Terima kasih Ustaz. selanjutnya saya serahkan kepada MC kita ya untuk menutup dengan doa kafaratul majelis. Pada Ibu Sally kami persilakan. Ibu Sally masih di mute, Bu, mic-nya. Bu Sally, suaranya tidak terdengar, Bu Sally. Masih mute, Bu Sally. Mic-nya belum dibuka. Ya. Bu Sally. Ya, baik. Sepertinya suara saya tidak terdengar ya dengan Bu Sally. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Amin ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Jazakumullah khairan Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustazah. Semuanya terima kasih. Waalaikumsalam. Saya izin untuk tutup ya, Ibu ya. Ya Allah, afan dan kasih. Jazakumullah khairan kasiran untuk Ustazah Herlini, Dr. Hani, Ustazah Ambar. Alhamdulillah ilmunya, Masya Allah, ilmu yang kita dapatkan tentang vaksin. Insya Allah tidak menjadikan keraguan kita untuk mendapatkan vaksin karena merupakan ikhtiar kita menjaga kesehatan dan menghindari dari COVID. Betul. Ya. Kami panitia mengucapkan jazakumullah khairan kasiran untuk Bapak Ibu yang telah hadir dalam ruang Zoom meeting kajian fikih Milad MT Tazkiyah kali ini. Insya Allah bulan depan kita bisa berjumpa kembali. Hanya ucapan yang dari kami, semoga semuanya yang kami sampaikan kajian kali ini bermanfaat dan membawa keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. dan doa Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tutup ya.